si Dani inilah dikasih tahu membenarkan kitab sebelumnya ada. Itu dalilnya di dalam surah Kitab Ali Imran sebelumnya yang ada. mana? Oke. Kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Torah dan Injil, dan Nabi Daud disebut dengan Zabur. Si Dani inilah dikasih tahu membenarkan kitab sebelumnya ada. Itu dalilnya di dalam surah Kitab Ali Imran sebelumnya yang ada. mana? Oke. Kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Torah dan Injil, dan Nabi Daud disebut dengan Zabur. Oke, aku jawab ya, Apalagi? Bun. Sabarlah Pak, aku mau ngajarin si Dani nih biar paham dia. Apalagi Dani? Injil ya. Sini Bunda jelaskan. Disempurnakan Injil. Nah, Cek. oke. Dani Kan Dani tanya sama Bunda. Iya, sama Bunda Maria Magdalena ini. Jadi ketika Bunda jelaskan, anak murid yang lain diam. Juga kan Evan? Udahlah, anak-anakku jangan bertengkar kalian. Dani dan Evan salaman nak. Berbaikan kalian anak-anakku. Bunda tidak suka perselisihan. Ya, berteman kalian ya anak-anakku, Dani dan Evan. Wahai anak-anakku yang ganteng-ganteng, berbaikan ya, berpelukan. Betul. Katolik sama Protestan jangan ribut, nggak boleh. Jangan ribut lah. Kalian sama-sama anak bangsa. Iya, makanya dari awal. Dani Katolik nak. Yang nggak jelas ini. Dani Katolik nak. Ajaran mereka ini. Dani anakku Katolik. Dani lebih tua Bunda tuh. Ya, Dani anakku Katolik nak. Berarti Dani percaya. Nah, berarti Dani ini percaya indulgensi, dia percaya api pensucian, dia percaya deuterokanonika. Nah, Evan Protestan nak. Siap, Bun. Nah, kalian berbeda. Jadi sesama anak bangsa jangan bertengkar. Mari kita siap dengan perbedaan anak-anakku sayang ya. Jangan bertengkar ya. Bunda tidak suka. Kata Yesus kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Ini si Kesma ini kusitil juga ini. Oh ya, anakku. Kismi lebih tua bukan anak. Kismi udah tua, nggak cocok jadi anak. Cocoknya jadi tukang sapu gereja sudah. Jadi anak-anakku Evan dan Dani, mari kita berbaikan di sini. Kalian Katolik, satu Protestan. Agama Katolik, Protestan itu sama-sama dibenarkan di Indonesia. Kita di ranah dialektika ini sedang adu argumentasi, bukan adu otot, oke? Nah, Dani, kau bisa jadi lebih pintar dari Evan atau jangan-jangan kau tak lebih pintar dari Evan. Evan, kau juga begitu. Ya, berbaikan. Dani, ya, silakan. Dani, kalau kamu Katolik, coba kamu bacakan doa Rosario, Dani. Ini sekolah mingguan loh. Terlalu kalau nggak bisa baca. Kami saja Muslim paham loh. Siapa yang nanya itu? Kan dia. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah. Maksudnya Maria itu perawan suci? Iya. Bukannya Maria punya anak setelah punya Yesus? Nah, makanya perbedaan apa? Iya toh? Kristen Protestan. Yesus itu punya saudara-saudara, darah daging Yusuf dan Maria. Beda karena apa? Karena gini, mereka itu merusak banget, merusak. Itu. Oh iya kah? Masa sih? Iya. Ribut dah tuh. Gue suka keributan. Sama, saya juga suka keributan. Dani coba salam Maria, Dani. Salam Maria lagi, Dani. Coba salam Maria. Salam Maria anak-anakku. Tuhan sertamu. Oke. Bang Andi sepertinya mereka tidak bisa dilarang. Dan terpujilah buah tubuhmu Evan, silakan kalian diskusi berdua. Apakah Maria wanita suci atau tidak? Saya masih mau di sini. Iya, tunggu dulu. Nggak, Evan jawab. Apakah Maria wanita suci atau tidak? Konteks apa dulu nih, Bun? Jawab. Evan, apakah Maria wanita suci atau tidak? Wanita suci. Nah, dan sudah ngapain kau tanya sama Dan? Sebelum melahirkan Yesus, tapi setelah melahirkan Yesus bukan lagi karena sudah punya bersetubuh dengan Yusuf. Wah, pintar. Apakah dia punya dosa atau tidak? Punya lah. Pintar. Oke, Dani silakan jawab. Apakah Maria punya dosa atau tidak?
Ya dia manusia punya dosa. Kalau toh. sudah melahirkan Yesus, dia tidak punya dosa. Ya, Baik, anak-anakku diam, diam. Anak-anakku sayang, diam. Kalian berbeda. Silakan yang paling kuat hujahnya nanti Umi kasih botol aqua, ya. Silakan Umi, silakan Makanya untuk Evan dalam protestan argumentasinya itu ada kami dasarnya, silakan bawa yakini dalil. Dulu Pak Kis. Diam dulu tukang sapu gereja, diam dulu. Diam dulu. Oke, nggak apa-apa. Ini anak-anak Bunda, anak-anak Umi lagi diskusi. Evan, Dani, pertahankan argumen kalian. Jangan mau kalian dianggap bodoh. Silakan. nanti saya dibully sama orang Katolik lagi, aduh bahaya. Jangan Gak apa-apa, kan ada Bunda, Nggak usah. ada Bunda di sini, ada Bunda, tenang aja. Silakan Evan dan Dani berdiskusi dengan baik, jangan saling hujat. Silakan. Evan, diam Tukang aja, sapu Evan. gereja diam dulu ya, tukang cilok gereja diam dulu, ya. Silakan anak-anak Bunda. Ya kan, maksudnya intinya kan dalam Alkitab itu setelah Yesus lahir, Yusuf bersetubuh dengan Maria, lahirlah anak-anak darah daging mereka. Tapi bahaya loh nanti saya disomasi sama orang Katolik. Sebelumnya Sudah, Bun. Nggak usah. Jadi sebelum masalah suci baru apa nanti. tidak? Sebelumnya Jangan, suci nggak apa usah enggak? bahas itu Ya, lagi. aku mau jawab Bunda aja dulu. Ntar dulu kau Kis. Evan Cikis main ini, jawab dah. ganggu Sebelumnya aja. suci Ini seru apa ini. enggak? Kan setuju dengan perawan Siapa suci. tidak? Yang ngomong. Nah, terus Tapi setelah Yesus lahir nggak suci lagi karena sudah melahirkan darah daging sendiri. nah konteks yang diambil dari depan atau belakang? Maksudnya gimana? Yang dipercayain sebagai Bunda Maria perawan suci ambil dari belakang atau depan? Dua-duanya. Seperti pertanyaan Anda itu. Depan belakang. Gimana? Ada depan, ada belakang, gimana mas? Evan, keluar aja. Maksudnya, Iya Kak. maksudnya itu sebelum mengandung dan melahirkan dan sesudah gitu loh. Iya, karena Maria mengandung dari Roh Kudus, tapi dia perawan suci. Tapi setelah Yesus lahir, bukan lagi status itu hilang karena dia sudah bersetubuh secara manusia dengan Yusuf. Punya anak juga pula ya. Ada. Ya seperti itu. Nah, jadi perawan itu dari depan atau belakang gitu menurutmu? Kok dari depan Percaya. sih? Maksudnya Nah, itulah. siapa yang tanya itu depan belakang? Aku lah itu. Aku yang tahu. Sabar, santai aja, santai. Lucu-lucu ini anak ini. Kayak gini kalau kita masuk Anak-anak di Bunda sini nggak ada memang yang tersinggung ya. Nah, Nggak ada yang boleh tersinggung di sini. Nggak boleh, ini dia ruang dialektika, kita demokrasi. Tapi makanya kalian itu kalau bicara pakai data, biar kalian nggak dituduh menghina agama orang lain. Nah, Dani bawa data, Evan bawa data, Bunda akan lihat data kalian, Bunda validasi, oh Dani pintar, Evan tidak, nanti dapat nilai dari Bunda, silakan, dapat hadiah sendok nanti. Aku Di nanya Matius lagi itu ya, kan, Bro. oh siapa? Di Oke, Matius itu kan dijelaskan. kasihan lah si Matius Kis, dulu. kasihan si Kis, apa Kis? Iya. Coba Jangan. ngomong. Ini. Oke. Yang dulu Evan. Ini mau tanya aja. Mau tanya aja. Kan Bunda Rifa juga meyakini Ibrahim ya, Abraham. Oh, udah pindah topik, jangan dulu pindah topik ah. Nah, tapi jangan pindah dulu, kita bahas Maria di sini. Belum, Kok Ibrahim Iya, dulu. jangan. Saya nggak meyakini Maria. Hmm? Saya nggak meyakini Maria. Saya hanya meyakini Yesus sebagai Tuhan. Buset. Selain Yesus nggak ada Buset. yang lain. Nah, Jadi kalau selain nggak ada Yesus Maria, nggak ada. bro Kis, Siapapun dia, saya nggak meyakini dia. bro Kis, Hanya kalau nggak ada Yesus satu-satunya. kalau nggak ada Maria, lu nggak punya Tuhan loh. Oh, terserah. Karena saya cuma mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada yang lain. Yesus keluar dari mana? Jadi Pak Kis? pancing-pancing Handi. Terserah. Mau dari mana kek, dari mana, tapi hanya Yesus. Oke, Tuhan Dani, dan Juru Selamat gue. Dani, kita bela Maria ya, Dani. Kita bela Oke, Maria sama sekarang Bang gini Andi aja, ya. saya mau tanya dulu. Kita bela Maria, Dani. Turunin dulu si Kis itu. Bunda meyakini, Tapi, Bunda meyakini Iya, Ibrahim nggak? Bentar, santai Bang. aja, santai. Bentar, Bang. Santai, Ah. santai. Bunda meyakini Mustas nggak sebagai nabi? Pokoknya nabi-nabi di perjanjian lama, ya Bunda meyakini nggak? Sudah? Ya, meyakini nggak? Saya meyakini Nabi di dalam Al-Quran. Nah terus Nabi Ibrahim, Abraham, Musa itu Di dalam meyakini nggak? Al-Quran Ibrahim adalah Nabi, Musa adalah Ya, Nabi. ya. Maka saya Ah. yakini. Yakini. Ya, kalau begitu Bunda juga harus meyakini Tuhan yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah, karena mereka menyembah Allah Yahweh. Allahnya orang Kristen. Oke. Yahweh. Israel. Ya.
Coba tunjukkan satu orang Bani Israel atau Yahudi yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Nah ini bunda terjebak kalau gitu. Makanya karena orang Israel itu tidak sembarang menyebut nama Allah. Kau tahu kalau disebut dia Yahweh? Orang Yahudi saja tidak bisa menyebut nama Tuhannya. Kok bisa kamu panggil Yahweh? Dari mana kamu tahu kalau nama Tuhan itu Yahweh? Siapa yang bilang? Bunda pernah tahu nggak riwayatnya Musa waktu Tuhan Saya Allah tanya, dari mana kamu tahu kalau dipanggil Yahweh Tuhan itu? Memperkenalkan diri kepada Musa. Ya, dia memanggil namanya Yahweh. Ya. Di mana datanya tertulis? Di mana itu tertulis? Bunda kan tahu baca Alkitab kan? Coba baca mulai dari tunjukkan kepada saya orang Yahudi yang mengimani kitab Torah mengatakan Tuhan itu adalah Yahweh. Karena umat menurut kepercayaan orang Israel, mereka tidak sembarang untuk menyebut nama Allah. Berarti pernah nggak mereka menyebutkan nama Tuhannya? Saya tanya. Waktu Allah menampakkan diri kepada Musa, dia memperkenalkan diri bahwa tukang sapu gereja susah diajak ngomong. Kita bicara tentang pertanyaan apa? Kita bicara Maria, dia bilang Abraham, Yahweh yang dia. Orang Yahudi itu tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan Yahweh. Jangankan Yahweh, Yud He Vav He itu tidak pernah mereka sebutkan. Loh, kok kalian bisa tiba-tiba bilang yang dipanggil adalah Yahweh? Dari mana kalian tahu itu? Siapa yang ngajarin? Saya nggak mau campur. Ya, jangan ikut Evan. Habis nanti Evan. Jangan kembali ke topik aja, kembali ke topik. Maria, ayo kita bahas Maria. Jadi gimana? Maria tadi. Depan belakang tadi. Depan belakang tadi gimana? Maksudnya depan belakang apa? Ya, tadi barusan siapa yang ngomong depan belakang? Si Dani. Bukan saya. Coba dan depan belakang. Saya nggak mau jawab lagi ya, nanti saya dihujat. Sabar. Tidak ada yang hujat di sini, Katolik tidak. Nggak ada, kita nggak hujat. Dani anak bunda, Evan anak bunda. Kalian berdua adalah anak bunda. Bunda ingin kalian di sini berdamai dan berbaikan. Walaupun dulu Katolik pernah menganatema Protestan, walaupun Protestan sebagai diketuai oleh Martin Luther mengatakan bahwa Paulus itu adalah ya dengan kata-kata yang tidak baik. Kalian anak-anak Tuhan, anak-anak bunda, ya mana tahu nanti bunda menikah dengan Yesus, kita tidak pernah tahu ya. Jadi kalian harus berdamai. Karena Bunda sangat mencintai Yesus. Bunda sangat mencintai Yesus. Bunda berharap dia menjamah Bunda ya. Jadi jangan bertengkar kalian. Baik, lanjut. Amin. Kita sapa dulu Sito Morang dulu. Sito Morang, selamat siang. Oh, ada Bang Zuma. Bukti Lona izin untuk menurunkan ya, ada Bang Zuma. Iya, selamat ini. Saya izin turun. Oke, Sito Morang selamat sore. Selamat sore. Ya, Situ orang selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Mana Bang Zuma? Bang Zuma naik. Ini belum kelar ini Dani sama Evan ini. Gimana ini Maria Perawan Suci ini? Dari depan dan belakang nih. Saya udah sedang nggak mau bahas itu lagi, nanti saya dihujat orang Katolik. Katolik nggak menghujat loh. Dalam kepercayaan bukan menghujat. Ada bahaya. Perawan suci. Setelah itu Anda mengatakan dia bukan perawan lagi. Memang benar, tapi dalam doa kepercayaan itu diambil dari depan perawan suci, bukan Maria tidak perawan. Gak ada nih Bang Zuma nih. Mana Bang Zuma nih? Tunggu dulu. Bukan Maria tidak perawan. Gak ada nih Bang Zuma nih. Mana Bang Zuma nih? Tunggu dulu. Tuan sorry Mang Raja kecilkan dulu. Aduh, suaranya double ya Pak Tuan. Iya double. Aduh, turunin dulu. Berisik. Turunin dulu. Udah. Saya mau tanya sesuatu nih sama Evan ini. Evan percaya Yesus? Siapa yang tanya nih? Kok kecil suara kalian? Kok kecil suara kalian kok kecil kali, Bre? Gede Pak. Dani, saya Dani. Apakah percaya Yesus? Seperti Anda. Nah, seperti Anda. Kenapa salib Kristen tidak ada yang namanya gambar Yesus atau lukisan Yesus di salib? Gimana? Dan ini suaranya kecil kali. Pertanyaannya Dani, Evan, kalau kau pengikut Yesus, cinta Yesus, kenapa nggak ada gambar Yesus di salib di gerejamu, nggak ada patung dan seterusnya gitu loh? Ya imanku nggak tergantung patung, gambar. Lukisannya, sabar. Lukisannya, kayak lukisannya gitu. Kalau di Katolik kan ada gambaran Yesus. Saya jelaskan bahwa iman saya nggak tergantung itu lukisan, patung, apalah. Nggak tergantung. Ya sama. Ya.
Tapi, ada atau tidaknya itu ya nggak pengaruh ke iman saya. jadi ya kalau mau percaya itu di waktu itu kan disalib dan 3 orang, Yesus dan 2 orang lagi. Jadi kalau salib, Gedein dikit suara kalau dan salib gedein dikit suara dan. Iya, suaranya ya, lemas amat. Gedein dikit dong. ada nggak nih? Cek cek cek. Ini Ya. si Dani terlalu baper dia orangnya. Bukan terlalu baper. Iya, Jadi, gara-gara ini tadi lo gini. jawab aja gini. Maksudnya Di begini situ tadi kan, kamu baper karena saya bilang kalau nggak disalib. tahu jangan dijawab. Di salib itu kan ada 3 orang. Nah, sedangkan salib Kristen nggak ada salib namanya lukisan Yesus. Itu yang kamu percaya itu yang mana? Sedangkan itu disalib pas 3 orang waktu itu sama Yesus. Atau salib yang 2 orang pencuri itu yang kamu sembah? Atau gimana? Kamu percaya Yesus nggak? Saya tanya kau. Wah, kita percaya makanya tiap salib. Nah, kenapa kamu tanya saya? Tiap salib Katolik kita tahu bahwa ini penderitaan Yesus. Ya, saya juga paham itu, tapi Nah, kenapa kamu harus tanya saya Yesus salib mana lagi, saya? makanya jawab aja gitu. Yesus disalib di pinggir kah? Jadi itu salib siapa yang tidak ada lukisan Yesus? Maksudnya Yesus, menurutmu ada Yesus disalib di pinggir kah? Atau di tengah atau di belakang? Tinggal jawab aja itu. Itu salib. Enggak, siapa? saya Disalib. mau bawa pemikiranmu. Hah? Sebenarnya sudah lama loh saya ingin diskusi dengan orang Katolik, tapi saya takut. Apakah melambangkan itu salibnya 2 orang pencuri itu? Iman saya nggak tergantung dari salib atau apalah. Saya percaya Yesus. Nah, makanya itu, tapi melambangkan kan? Melambangkan apa? Seharusnya Jangan kau bawa kamu jangan bawa pemahamanmu ke saya, nggak bisa. Seharusnya melambangkan kan harus tahu, oh ini benar punya Yesus. Itu pemahamanmu, nggak bisa kau paksakan ke saya. Karena Gimana pada sih? saat disalib bukan cuma Yesus saja. Iya, 2 penyamun kok disalib itu. Atau kamu mengimani penyamun itu juga? Ya, kita jelas Yesus kan ada salib Yesus. Oh, udah deh. Ini kembali ke topik dulu ini. Iya, kembali ke topik ya. Maria itu perawan suci atau bukan itu dulu? Belum kelar ini ah. Dia sudah jawab tadi, Bang Andi. Apa itu? Bahwa dia Perawan percaya suci. memang dia ambil depannya sebelum melahirkan Yesus. Semua orang Katolik percaya dari depan, bukan dari Dari belakang. depannya, Kalau dari jadi belakang sudah jelas. kayak Kristen ini, Protestan, nah, itu dari belakang percayanya. Itu. Maksudnya sebelum dia mengandung itu Anda percaya bahwa dia adalah wanita suci gitu ya. Ya, Tapi setelah dia melahirkan ya gelar itu hilang karena dia sudah Gelarnya tidak hilang, bro. Kalau gelarnya hilang, itu tidak ada yang namanya Santa Perawan Maria. Atas nama Santa itu tidak ada. kalau begitu aja gini aja, Maria itu mantan perawan, bagaimana? Santa Maria. Kalau ketika udah disebut Santa, berarti orang kudus atau orang Setuju nggak, Bro suci. Evan? Kalau Bro Evan setuju nggak? Kalau Bunda Maria itu Kumpul mantan keluarga perawan? itu kudu bagi-bagi undangan. Wah ini berisik satu nih. Bro Evan setuju nggak kalau Maria itu mantan perawan? itu terlalu kasar. Terlalu kasar ya. Dulu pernah perawan, sekarang udah setelah melahirkan udah enggak gitu halusnya. Oh itu hilang. Saya mengerti maksudmu, tapi saya nggak tega untuk menjawabnya. Semua Ini manusia berisik pun ini begitu. saya ini nih Marcelius sih. Di mute Iya, dulu, kasih Bro. turun ya. Iya, berisik lu. Ya. Semua manusia kan begitu juga. Ya udah Jadi kalau itu begitu. statusnya Santa atau tidak? Itu aja. Santa apa sih artinya, Dani? Nah, itu Santa itu dalam Katolik suci atau orang yang melihat Allah atau roh Allah itu. Tapi secara fisik kan nggak suci lagi, apalagi dia udah punya anak. Nah, makanya itu, tapi status itu tetap Santa. Santa Perawan Maria itu. Jadi pembahasan tentang konsep Katolik sama Kristen beda jauh. Kenapa disebut Katolik? Evan, tolong itu kamu jawab ya. Kenapa Katolik itu disebut Katolik? Lah, saya bukan orang Katolik, harusnya kamu yang jawab.
Nah, makanya itu Katolik itu artinya lengkap. Karena kita lengkap, bukan Oh, enggak apa-apa. nggak lengkap ya. Jadi itu. Tadi kamu tuh terlalu baper. Terlalu Saya cuma tadi menanggapi pertanyaannya dari Bunda bahwa karena ini ya. ilmumu nggak nyampe dengan Bunda. Jadi kalau nggak tahu jangan sok tahu begitu loh. Akhirnya kamu jadi baper. Karena aku juga pengen, sudah lama pengen debat sama orang Kristen. Karena apa? Pernah Ya aku masuk di buset. room orang Kristen sendiri bilang Katolik menyembah patung sesat. Nah, itu jelas Siapa ya. yang bilang? Makanya aku mau bertanya. Ada di room Kristen yang debat-debat juga kayak gitu. Aku udah lupa namanya. Ah, Jadi pas ketika Anda atau begitu ya udah. kita kembali ke laptop yuk, Om Handi. Tapi sebenarnya begini ya, faktanya memang ya saudara kita Katolik itu memang ada patungnya. Padahal di Perjanjian Lama kan Bro Dani itu jangan membuat patung bagimu. Kan Yang dilarang buat menyerupai patung patung yang menyerupai apapun baik di langit maupun di bumi kan gitu ya. yang di bawah Tapi bumi. benar itu Ya, tapi dihancurkan patung itu kan ada sisa berapa patung lagi itu yang kan dihancurkan jelas di dan sana, yang tidak Bro. dihancurkan. Tapi jelas di sana dilarang buat patung, tapi teman kita Katolik buat patung gitu. Itu kan yang patung berhala yang dihancurkan. Benar nggak? Bukan semua patung ya, patung berhala. Dan Apa orang pun Kristen apa fungsi patung sih dan di gereja? Ya, pakai di itu harus. gereja. Apakah itu harus? Ya coba Gini ya, oke Evan. aku jelaskan. Ya. Kenapa ada patung Yesus, patung Bunda Maria di Katolik? Secara tidak langsung kita masuk berdoa atau bersembayang kan, kita sudah kayak kita benar-benar fokus. Ibarat apa ya, meyakinin itu aja kayak apa ya. Tapi kita nggak sembah gitu, bahwa kita udah berdoa menghadap langsung kayak sama Tuhan gitu, depan kita. Jadi gitu, bukan disembah. Sebagai apa dan patung? Iya, memang apakah itu perlu atau tidak? Karena ada atau tidaknya kan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, makanya itu Pak beda. Marcelus, aku turunin dulu ya Pak Marcelus. Nanti Bapak gabung lagi kapan-kapan ya. Soalnya Bapak masih noise. Aku naikkan Iya. yang lain ya. Atau Pak Marcelus mau bicara dulu, nanti Dani lanjutkan lagi Evan ngobrol santainya. Pak Marcelus, halo, halo. Halo Pak Marcelus. Dia mute itunya, mic-nya. Pak, di mute Pak, buka Pak. Saya tadi nge-mute Anda karena Anda noise Pak. Silakan Pak. Halo. Ya, Ya, silakan Pak Marcelus. halo. Selamat datang di Room Bunda, Room Sehat, Room Akal Ini. Sehat. Silakan Bapak, apa yang ingin disampaikan? Ya. Gini, Mbak ya, untuk teman-teman yang baik Kristen Protes maupun yang Katolik yang berdebat agama di sini, Protestan. saya juga Yang protes. bingung gitu loh. Ya, Kristen Protestan ya, saya juga Ya. bingung mau debat apa. Ya, sekarang aku sendiri juga kadang-kadang berpikir begini, apa yang mau didebatkan di dalam ini kan? Debat soal masalah patung, debat masalah Bunda Maria, debat hal-hal yang memang sebenarnya itu keyakinan masing-masing ya, yang tidak perlu harus Pak Marcelus, ini dibicarakan di agamanya forum apa begini. ini? Iya, kasih jelas dulu agamanya. Saya orang Katolik, Pak. Oh, orang Saya orang Katolik. Baik, Katolik. lanjut. Ya, karena begini, kalau kita belum bisa, karena sebetulnya membahas ini soal masalah agama ini minimal orang sekolah khusus ya. Orang sekolah khusus yang memang khusus untuk di bidangnya. Kalau di kita ini, seperti kita ini kan belum paham. Kalau saya bilang teman-teman juga kadang-kadang menjelaskan soal masalah agama Katolik juga agak ngawur, Protestan juga agak ngawur. Saya bilang sama aja kita mau menelanjang kita punya keyakinan sendiri gitu loh. Ya, menelanjang kita punya keyakinan sendiri di sini. Jadi alangkah enaknya cobalah room-room kayak begini nggak perlu didebatkan soal masalah agama ya.
Saya minta tolong ya, saya turun lagi Mbak ya. Itu saja penyampaian saya. Oke Pak Marcel, saya menghargai pendapat Anda dan pilihan Anda bahwa Anda tidak menyukai perdebatan. Tapi kami umat Islam ini sebenarnya juga tidak menyukai perdebatan. Tapi kami ketika ada yang memang harus didebat, kami tidak kabur, kami tidak lari, kami boleh menyampaikan. Bukan berarti kami tidak menginginkan kalian berkeyakinan seperti yang kalian imani. Karena dalam ranah dialektika, kita sebelum Anda lahir pun perdebatan itu sudah ada. Itu kenapa ada konsili. Anda pikir konsili itu tidak mungkin ada perdebatan? Ada, antara Unitarian dengan Arius dengan Athanasius pasti berdebat. Jadi ranah dialektika itu bukan sesuatu yang bisa kalian intervensi, karena itu adalah hak demokrasi kita. Yang kita minimalisir adalah penghujatan. Jadi penghujatan itu adalah orang-orang yang berbicara di roomnya sendiri, di tempatnya sendiri, tanpa membiarkan orang lain untuk membela, tanpa membiarkan orang lain untuk menjawab. Nah, dalam ranah ini di room saya izinkan siapapun menjawab, tapi saya tuntut untuk membawa data atau literasi. Nah, Anda sebagai orang Katolik ketika menolak untuk ranah debat, silahkan, itu urusan Anda. Tapi saya menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki platform untuk membuka ranah diskusi. Itu adalah sesuatu yang dibenarkan dalam ranah akademik. Karena begini Mbak, kadang-kadang karena kita kalau berdebat seperti ini, ya saling menghujat akhirnya. Iya, makanya jangan menghujat. Di sini dilarang menghujat. Sorry. Ketika Anda berbicara, jangankan masalah agama, masalah politik pun banyak Pak yang menghujat. Masalah perbedaan di rumah tangga saja banyak yang saling hujat. Jadi itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi kita berusaha meminimalisir. Saya dan Dani dan Evan menganjurkan, Dani, Evan silakan diskusi tapi jangan berantem ya anakku. Nah, ketika mereka sudah mulai berantem, saya akan turunkan mereka nanti. Jadi Anda, ketika Anda masuk ke arena, Anda larang orang lain yang sedang fighting, Anda lucu, Anda digebukin orang nanti Pak. Jadi ketika Anda tidak mau melihat arena, jangan ketika Anda tidak mau terlibat, Anda jangan naik ke sini gitu loh. Begini. Kalau saya lihat, kenapa saya ngomong bicara seperti itu? Sampai ada pertanyaan sampai itu belakang depan. Bunda Maria itu belakang atau depan, perawannya belakang atau depan. Sekarang itu gini, kan ngomong secara itu penghinaan itu. Kembali ke topik ya. Gini Pak ya. Ya, berarti minta tolong, makanya saya bilang, Bapak bilang dia menghina kan? Bapak bilang dia menghina. Tunggu. Bapak bilang dia menghina. Justru ketika kita mendengarkan pemahaman dia, maka Anda sebagai Katolik bisa meluruskan dia. Ketika Anda bilang dia menghina, dia Katolik juga loh. Nah, kalau Anda tidak pernah mendengarkan kesalahpahaman dia, bagaimana Anda mau meluruskan? Justru ketika dia menurut Anda salah, disinilah kita sebagai orang yang lebih tua, orang yang belajar untuk meluruskan. Bukan begitu Dani, tidak bagus. Tugas kita hanya menyampaikan, selebihnya itu urusan dia. Nah, kalau Anda menghentikan orang yang salah dalam berpaham, sampai kapan dia akan salah? Sampai selama-lamanya Anda biarkan. Justru saya membuka peluang untuk teman-teman yang mungkin saja cara berpikirnya salah, diajukan di sini, kemudian kita koreksi dengan menggunakan paradigma kebenaran umum. Jadi inilah Anda pilih, silakan. Anda hidup dengan diri Anda sendiri, tidak perlu meluruskan orang lain, silakan. Kami tidak bisa. Ini kita ranah apa? Ranah akademis. Saya sebagai seseorang yang mereka panggil bunda, tadi saya anggap mereka anak-anak saya. Lah, ketika mereka menurut Anda menghujat, Anda luruskan dia. Nah, ketika dia bisa membela dirinya bahwa saya tidak menghujat, karena itu bentuk pertanyaan, maka Anda lah yang salah. Jadi kami tidak berhak kami berhak untuk tidak mengikuti Anda. Jadi pandangan Anda itu bisa benar menurut Anda sendiri, Pak. Kami berhak juga menolak apa yang Anda bawa. Ketika Anda menolak untuk berdebat, silakan Anda pergi dari sini, nggak apa-apa. Tapi jangan Anda mengintervensi arena atau sesuatu yang sudah dijalankan orang ribuan tahun sebelum Anda lahir. Ya. Begini, makanya saya bilang saya turun sekarang karena saya juga hanya mau silakan. Silakan turun ya Pak. Udah, nggak usah ditambahin lah Pak. Udah turun aja. Kita udah sepakat sudah. Ya. Oke, makasih Pak Marcelius. Makasih. Turunlah. Oke, ini siapa dulu? Si Tomorang. Dari tadi jadi pajangan aja. Si Tomorang silakan speak up. Si Tomorang. Selamat siang ya dari Indonesia. Halo. Halo Rifaya di Putri. Selamat siang Pak. Passwordnya jare-jare. Selamat siang dia itu. Ini selamat siang Mbak si Tomorang. Selamat siang. Halo Bapak. Selamat siang. Passwordnya Pak jare-jare. Si Pepe. Yang itu.
Salam Nah, dari itu tadi. Kalimantan ya. Dia silakan Dari Kalimantan. Indonesia. Iya Pak Silakan Bapak Sitomorang. Saya di menanggapi. sini artinya iya. Saya masih belum paham kontesnya ini mau dibawa kemana ya kan, makanya saya berdiam dulu untuk mendengar seperti itu. Good. Baik, Tapi Bapak Situmorang. saran Saya sih perkenalkan. kalau Baik, Bapak Situmorang, perkenalkan saya adalah Rifa MOW. Saya adalah mahasiswi, pelajar, dan juga pengajar. Yang saya ajarkan rata-rata biasanya adalah teman-teman saya yang non-muslim yang tidak tahu terhadap Al-Quran, tapi sok tahu saya ajarkan mereka bahwa mereka itu salah. Saya juga mahasiswi, artinya saya juga belajar. Pak, di sini adalah room di mana kita melakukan ranah dialektika, berdiskusi satu sama lain, entah itu terkait perbedaan, entah itu terkait sesuatu yang sama. Nah, silahkan berargumentasi dengan catatan, bawalah dalil, bawalah dasar pijakan dari argumentasi. Jangan menghujat, jangan menghina, jangan menyerang pribadi, jangan berkelahi. Nah, Bapak ingin mendiskusikan apa dengan kita? Kita tampung. Silakan Bapak mau menanggapi apa dari apa yang sudah terjadi. Itu konteksnya adalah ini ruang diskusi. Sampai tung kan. Pak Situmorang, oke terima kasih. Aduh, ngapain nih kesini kalau mau turun? Ada lagi Oke, silakan. lagi topik yang tadi atau gimana ini? Lantas. Ya, terserah kalian. Kecil kali suaramu Dani. Dani Uni follow ya. Kamu follow Uni balik ya. Enggak di follow. Evan Uni follow. Kamu follow balik. Oke. Ya, di sini kita sama-sama belajar. Oke, kita sapa dulu Intaha. Halo? Ya, halo. Ya, silakan Intaha. Buat orang Islam dan selamat siang buat semuanya yang ada di sana. Intaha non muslim atau muslim? Muslim. Orang Muslim. Ya, muslimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa yang mau disampaikan? Oh, dari tadi saya menyimak pembicaraan kalian dan ramai kedengarannya. Jadi saya senang menyimaknya. Orang Dan Bugis saya ini. salut dengan ibu karena dia seorang muslimah dan dia pintar membahas masalah ini kitab-kitab orang non muslim. Tapi di dalam Al-Quran kita kan pelajari masalah semuanya kitab yang ada Allah turunkan ke bumi. Tunggu, orang Islam itu tidak pernah memanggil Tuhan dengan panggilan Allah, Bu. Iya, dia panggil Allah. Bukan Apakah Tuhan. Anda mu'alaf atau Anda seorang Kristen? Jujur. Enggak, bahasa Sulawesi Selatan gitu nih. Oh, memang gitu. Oke, Iya, bahasanya. silakan. Mohon maaf ya, saya harus berhati-hati memang. Ini room saya harus ada lie detektornya sebenarnya. Silakan. Jangan ada serigala berbulu domba ya. Ah, pintar Evan. Lanjut. Kalau maaf ya, yang non muslim yang semuanya tuh, kalau kalian maaf ya, bukan saya mau memberikan pemahaman, cuma saya kasih tahu kalau Anda mau tahu Kristen yang sebenarnya, maka Anda boleh mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu semuanya terdapat pelajaran-pelajaran dan Makasih. Cukup intahanya cukup. Iya, kayaknya uni Ya, aja udah cukup. Kak Intaha, mohon maaf Kak Intaha. Jadi kita tidak sedang islamisasi ya. Jadi jangan suruh mereka belajar Al-Quran dulu, karena saya suruh mereka belajar Bible. Saya suruh mereka baca kitab mereka, Bu. Jangan suruh mereka baca Al-Quran, tidak mampu. Kitab mereka Nggak dulu paham mereka harus juga kita. kuasai. Tidak boleh. Jadi biarkan Evan dan Dani baca kitab kalian sampai tuntas. Itu permintaan Bunda Maria Magdalena Rifa bilang bahwa Evan dan Dani pelajari kitab kalian. Saya sebagai muslimah menganjurkan kalian untuk membaca kitab kalian. Jangan baca Al-Quran dulu karena kalian tidak mampu baca Al-Quran. Maka bacalah kitab kalian dulu. Bu Intaha, Ya, terima kasih. setuju Izin saya banget turunkan. itu.
karena kita sedang berdiskusi dengan teman-teman non-muslim. Mohon maaf Bu Intaha, terima kasih ya. Saya tidak izinkan teman-teman kita baca Al-Quran karena mereka tidak mampu. Mohon maaf, terlalu tinggi. Saya minta kalian baca Bible kalian dulu. Ya, terima kasih. Ya, sampai nanti kalah dari Bunda ya. Ya. Ada jawaban Injil itu ada semua dalam Al-Quran. Iya Bu, iya paham. Ya, siap. Bunda Intaha, mohon maaf saya turunkan ya. Makasih. Ini kaum intelektual di sini tidak bahas. Oke, kembali ke topik. Kembali ke topik. Tadi siapa yang Bapak itu yang siapa yang agak tidak setuju tadi, siapa namanya? Udahlah, nggak usah lah, udah selesai itu. Iya, maksudnya perdebatan saya dengan Dani itu tadi sempat dibahas, disinggung oleh beliau. Udahlah, biarin aja lah Bapak itu. Udah nggak usah kalian atuh. Kalian yang penting baik-baik aja berdiskusi, saling tanya jawab bagus-bagus saja. Kan ada Bunda di sini. Kalau kalian nakal berantem, Bunda pecut kalian nanti. Nggak bisa kalian berantem di sini. Bunda nggak akan biarkan. Jadi ya silakan intinya, kalian berdiskusi lagi. Berdiskusi lagi sudah. Jadi intinya itu kalau kita tidak punya pemahaman agama yang baik, jangan sok-sokan. Saya mengaku bahwa saya nggak bisa istilahnya mengimbangi pengetahuan Bunda. Saya aku itu, dan saya tidak mau istilahnya ditanya terus. Terima kasih. Bunda suka itu. Itu pujian itu buat Bunda itu. Terima kasih Nak. Ya makanya saya nggak mau menjawab karena Bunda lebih tahu. Evan belajar lagi baca Bible ya. Bunda tunggu sekitar setahun lagi. Evan setidaknya mengerti isi konteks dalam Bible. Gimana? Setahun lagi kita jumpa ya. Buset. Kalau masih ibu. Bercanda lah. Evan maksudnya bacalah. Kalau nggak nanti apa namanya? Masa kami lebih tahu isi konteks dalam kitab Evan? Janganlah, bacalah kitabnya Evan ya. Dan ini juga ya, jangan kabur sekolah minggu ya. Orang suruh sekolah minggu malah pergi nonton. Di Katolik nggak ada sekolah minggu atau ada kan? Oh ya, ada. Ada sakramen. Udah bilang di intinya Katolik itu lengkap. Kenapa bilang nggak ada itu? Makanya saya bilang kayaknya, bukan itu satu pernyataan. Seolah-olah tahu kan, kayaknya. Nah untung sampean jawab tuh. Bunda sarankan kalian berteman, bisa nggak? Dani sama Evan kalian berteman. Berpelukan. Bisa. Nah, jadi ketika kalian berteman, diskusi kalian akan lebih klop seperti siapa namanya? Habib apa itu yang berteman dengan teman-teman non-muslim, ketika mereka diskusi itu bawaannya bercanda. Jadi bukan dengan tendensi Habib Ja'far dengan Konal. Nah, jadi maksudnya begini, ketika kalian itu dalam ranah persahabatan berdiskusi, kalian tidak mampu menyakiti, maka yang ada diskusi sehat muncul. Nah, Evan kamu kasihi Dani, Dani kamu kasihi Evan, karena Yesus ajarkan untuk mengasihi. Oke. Jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh, tapi memang saya akui Yesus tidak mengajarkan untuk mengasihi keluarga, karena kata Yesus, barang siapa yang tidak membenci ibu, bapak, saudaranya, maka tidak bisa jadi murid Yesus. Tapi Yesus ajarkan kasihi musuh. Saya kadang memang bingung juga, kenapa Yesus mengajarkan kasihi musuh, tapi kalau ada saudara yang mengatakan bodoh kepada orang lain atau berkata jahil, itu harus masuk neraka. Kadang saya bingung juga dengan Yesus itu. Bisa nggak kalian jelaskan maksudnya gimana itu? Maksudnya saya otak saya nggak mampu ke sana Bun, tapi makasih. Bunda setuju nggak bahwa ayat itu harus ditafsir sesuai dengan konteks budaya pada saat itu? Kenapa ayat itu muncul? Apa penyebabnya? Bunda tahu toh? Kenapa suaranya hilang? Ya, Bun. Bunda percaya yang namanya kitab suci itu memerlukan penafsiran. Alasannya adalah pertama, bahasa kitab suci bukan bahasa Indonesia. Yang kedua, antropologi budaya itu harus sesuai dengan apa yang terjadi pada masa itu, yang harus dipahami pada masa ini, tidak bisa disamakan. Yang ketiga adalah banyak kosakata yang muncul dalam kitab suci tidak mampu dijiwantahkan dengan bahasa Indonesia. Makanya kita perlu metode
Tafsiran. Islam mengenal itu metode tafsiran dan Kristen Sama juga, mengenal dengan Kristen juga. metode hermeneutis. Nah, Hermeneutis, kalau Bunda ya. tadi menggunakan metode heuristik di mana Bunda mengumpulkan literasi lalu membacakannya dan mempertanyakannya. Nah, sekarang ketika Bunda membaca di dalam kitab kalian, Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Tetapi di ayat lain ketika ada saudaramu yang berkata jahil, maka dia masuk neraka. Ketika ada yang mengatakan kafir, apa satu lagi tuh? Jahil sama bukan, itu kafir itu jahil dan kafir harus dibawa ke mahkamah pengadilan. Saudaramu, ketika musuh kasihilah musuh. Ketika saudara kok nggak dikasihi, siapa yang tidak membenci ayah ibunya tidak bisa jadi murid Yesus. Ini mohon maaf. Kenapa Yesus itu ke musuh lebih baik, ke keluarga kok nggak kurang baik? Ketika ibunya datang menjumpai Yesus, ini ibumu. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Mereka yang mendengar firman Tuhan. Kenapa kok dicueki ibunya? Jadi kadang saya berpikir, Yesus, apa filosofi dari ajaran Yesus yang sangat dekat dengan musuh-musuh, kasihi musuh, tapi kenapa ke keluarga agak tegas gitu? Nah, coba Dani bisa nggak mendapatkan hikmah dari ajaran Yesus ini? Saya nggak mampu untuk menjawab itu, pasti kalau ahli tafsir menjawabnya pasti maknanya tidak seperti itu. Oke. Baiklah, terima kasih. Bunda juga tidak mau mentafsir kitab kalian karena itu tidak etis sebagai muslim. Saya hanya bisa membacakan metode heuristik, membacakan lalu mempertanyakannya. Tapi ya sudahlah. Tapi ini Bunda ini pintar loh. Ya. Luar biasa. Oh iya, dari wajah Bunda kan terlihat kalau Bunda ini adalah keturunan Bani Lewi. Bani Lewi. Ya. Nah, jadi intinya Evan sama Dani, kalian kan berbeda keyakinan, Katolik dengan Protestan. Kalian berteman aja dulu lewat DM, nanti kalian saling tanya. Jadi kalian tuh diskusinya tuh lebih bersahabat, nggak akan ada terjadi skisma yang sampai menganatema, apalagi inkuisisi itu. Buat saya sih nggak ada masalah, Bunda. Buat saya itu bukan masalah sih. Nah, atau gini, mau nggak kalian berdua, kita bertiga di satu room, kalian berdiskusi dengan baik dan benar, saya jadi wasitnya, mau? Boleh aja. Nah, enggak, maksudnya gini, siapkan materi kalian dulu, gimana, mau? Saya nggak mau kalian nggak bawa data. Dani siapkan data. Saya nggak mau dihujat sama warga Katolik. Jangan, makanya gini, pakai data. Evan pakai data, maka tidak akan ada yang berani menghujat. Dan Evan harus tahu. Bentar, gini, Evan. Yesus itu dihujat tidak? Dihujat, tapi saya bukan Yesus. Iya, tapi kamu diperintahkan untuk memikul salib. Iya. Tapi salib saya terbuat dari kardus, Bun. Jadi ringan. Si Evan ngeles aja bentar lagi. Udahlah jadi muslim aja lah, Van. Login. Ya, intinya Evan dengan Dani jangan bertengkar ya. Kita sebagai anak bangsa. Saya nggak bisa masuk muslim, Bun, karena saya nggak bisa puasa, nggak tahan saya. Oh ya, nggak apa-apa lah, nggak usah jadi muslim lah, susah memang jadi muslim itu. Jadi muslim betul. itu kalian harus jadi muslim. Salut itu diperintahkan untuk menjadi orang baik, diperintahkan untuk beramal soleh. Kalau tidak mampu beramal soleh, maka neraka menunggumu. Memang muslim itu harus. Mungkin yang lain saya bisa ikuti, tapi puasa itu saya nggak bisa, betul. Iya. Tahu, udah jadi Kristen aja, udah. Evan jadi Kristen aja, nggak apa-apa. Nggak ada puasa. Ada. Yesus puasa 40 hari, coy. 40 hari. 40 hari dia puasa. Sampai digoda iblis. Dani itulah, nanti Dani bilang Evan nanti lebih pintar dari Dani, salah. Padahal Dani kekaget kok Yesus puasa. Sebelum dia dicoba iblis kan dia puasa 40 hari. Iya, Dani ini gimana sih? Iya, makanya itu Anda bilang 1 hari puasa. Sedangkan di Kristen itu si ada Evan puasa kan 4. Protestan, Dani. Dia tuh suka-suka, dia nggak ada literasi bapak-bapak gereja, nggak ada panduan dia. Dia puasa nggak puasa sama aja. Mau 3 hari, setengah hari dia puasa, suka-suka dia. Kan nggak ada panduannya. Kamu ada panduannya. Kamu kan ada tradisi bapak-bapak gereja. Kan beda kalian. Dia Protestan loh, ingat loh. Protestan itu sola scriptura, ada tertulis diimani, nggak mau mereka mengimani. Ya betul. Salutnya sama Bunda. Iya, kalau si Dani dia ada tradisi suci bapak gereja, makanya dia percaya indulgensi, purgatori. Nah, kalau Protestan mana ada purgatori itu? Setiap yang percaya kepada Yesus mati di tiang salib, maka dia auto surga. Kalau Dani di purgatori dulu, di api suci dulu. Kami nggak percaya purgatori sih.
Nah iya, memang beda kalian. Tapi perbedaan itu jangan bikin kalian jadi bertengkar. Saling mengasihi kalian. Kenapa? Karena Yesus ajarkan apa? Ya memang saya tahu kepada musuh kasihi. Kalian kan bukan musuh. Ya udahlah bermusuhan aja lah kalian biarkan saling mengasihi. Soalnya kalau jadi keluarga enggak boleh. Kalau keluarga tuh harus bertengkar gitu loh. Ada dalilnya itu. Tahu ada nih. Ya udahlah. Benar sih kalau keluarga Kita sapa itu dulu. bisa Vino ini anak bunda juga atau bukan ini? Vino cilap-celup saling anak membunuh bunda juga. atau bukan? Halo. Vino cilap-celup muslim atau non muslim? Suaranya kok Suara nggak Vino jelas. cilap-celup jangan keluar dulu dari baskom. Keluar dulu dari baskom atau buka helmnya dulu. Dia berendam. Maaf. Aduh, aduh, aduh. Keluar dulu dari kolam renang, Dek. Naik ke atas. Lagi berendam di tandon itu. Kecil. Keluarin dulu. Pakai headset. Bentar. Oke. Vino cilap-celup apa yang mau disampaikan? Makin parah suaranya Vino nih. Keluarin dulu. Atau Vino Uni turunkan dulu nanti naik lagi ya. Dari kalau boleh sana. Ya, ke toilet dulu. Buang hajat dulu. Nah, jadi Dani sama Evan ada yang menarik. Kita harus membuktikan ketika kalian mampu berbeda, maka sebenarnya kalian sedang membawa misi yang sesungguhnya menunjukkan bahwa agama kalian itu benar. Tapi ketika kalian bertengkar, maka kalian mengkhianati agama kalian. Dani kalau menghajar, menganatema Evan, maka Dani membuktikan bahwa Katolik itu salah. Evan kalau menghantam Dani, maka Evan sedang memperjelekkan agama Protestan. Jadi saran Uni, kalian itu berteman saja sudah. Supaya kalian benar-benar bisa berteman, masuklah sering-sering ke sini. Kita ngobrol bertiga. Biasanya Bunda live-nya jam berapa? Hah? Live-nya biasa pagi begini. Kan Bunda sudah follow kalian. Nanti kan dapat informasi kalian. Makanya di follow dulu. Kalian. Saya sudah follow back. Nah, ku angkat kalian jadi anak-anakku. Daripada Bu Yuni yang diangkat anaknya kiamat. Si Erdi. Mending Bunda angkat kalian. Kalian manusia-manusia baik ini. Uni percaya kalau kalian tuh orang-orang baik ya. Dani dari Katolik, Evan dari Protestan. Kita berteman, udah. Oke, kita angkat dulu Vino cilap-celup ya. Vino cilap-celup, jari-jari. Halo. Udah kedengeran, Bun? Udah. Oke. Assalamualaikum. Bunda, ini Bunda. Vino ini muslim atau non muslim? Aku muslim dari lahir. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vino apa? Mau bertengkar dengan Evan atau mau bertengkar dengan Dani? Enggak gitu. Atau mau bertengkar dengan Bang Handi? Enggak. Saya ngikutin dari tadi pagi. Maksud saya terlalu banyak di kolom komentar yang isinya terlalu menghujat. Oh, nggak apa-apa. Jangan pikirkan netizen. Anggap saja kita artis. Anggap saja kita artis yang sedang dibicarakan. Artis aja nggak masalah dihujat. Nah, jadi ketika mereka mau menanggung dosa kita, biarkan, kasih. Dosa saya terlalu banyak. Silakan ambil. Biarkan. Vino fokus dengan kita yang ada di atas. Apa yang Vino ingin sampaikan? Oke, baik. Dari Mas Evan dan Mas Dani, mungkin kalau pandangan saya sebagai manusia, kita bisa berbicara dengan data ataupun dengan pengajaran masing-masing. Mungkin karena kurangnya minim pengetahuan, jadi semakin mempertontonkan kebodohan. Iya, kebodohan Mas Evan dan Mas Dani ini gitu. Walaupun saya memang bodoh loh. Vino jangan begitu. Jangan. Iya, Jangan gunakan kata bodoh. Gunakan saja kata begini. Gunakan saja begini. TikTok itu. Enggak, bahasanya diatur begini. Evan dan Dani ketika berbicara tanpa pengetahuan maka hanya mempertontonkan betapa banyaknya yang tidak diketahui. Jangan pakailah kata-kata romantis. Ayo berpelukan anak-anak muda. Berpelukan kalian bertiga. Udah suka ini. Iya, maksud saya kayak seperti itu. Mungkin karena saya orang Jakarta, lebih bahasanya lebih
lugas saja sih mungkin kayak Oke. gitu. Anak-anak Bunda tunggu, kalian bertiga ini luar biasa ya. Evan sebagai Protestan, Dani sebagai Katolik, Vino sebagai Muslim, berpelukan dulu bertiga. Kita buktikan kita anak bangsa walaupun berbeda kita tetap mengusung toleransi ya. Buset. Buset. Cium aja kan. Om Handi nggak masuk ya? Bang Handi nggak masuk, dia Bang Handi itu tukang cilok depan sekolah, jangan dibawa-bawa. Iya. Kita sapa dulu. Sapa dulu Rambe Haruna. Halo. Jari-jari. Halo. Rambe itu orang Medan itu. Jari. Ya. Silakan Rambe Haruna, Medan. Muslim non Muslim? Ya alhamdulillah Muslim dari Ato-Ato. Ini ada yang mau saya tanyakan juga nih. Saya kan nggak pernah baca Bibel. Boleh bicara tentang Bibel nih ya. Boleh, tapi tanyakan kepada mereka, jangan ke saya ya, karena saya bukan Kristen. Tapi Bunda lebih paham loh. Nanti saya jawab kalau nggak bisa. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Nah, kalau di Islam ini kan kita kan ada fikih. Fikih. Apakah di Kristen itu ada seperti itu? Seperti bersuci, masalah kitab-kitab sembahyang, kitab jenazah, kitab zakat, kitab puasa. Ada. Kalau di Muslim ini kan bersuci ada ini bersuci. Udah biar dia jawab dulu. Kalau nggak bisa jawab, nanti saya jawabkan. Pertanyaan saya udah diserobot nih. Baru Mas saya Dani, mau salam. udah cukup. Diserobot duluan. Oke. Udah cukup. Mas Dani bisa jawab nggak tuh? Ya, masalah bersuci. Masalah bersuci. Ya, mau istilahnya mau sembahyang. Udah dipahami Pak Rambe, udah. Gereja. Udah dipahami. Ya ada. Tapi tidak melakukan dengan wudhu atau di ajaran saudara-saudara Muslim bilang wudhu atau apa, tapi tidak di wudhu gitu aja. Kesucian Kalau kita, itu Nggak usah bandingkan dengan kita, Pak. Salah satunya. Tidak ya, maaf. Oke, Pak Rambe, mungkin begini. Izin. Tubuh dan darah Kristus itu suci. Pak Rambe, izin ya. Pertama, kaidah fikih, hukum-hukum yang menjadi usul fikih atau ketentuan-ketentuan bagaimana cara beribadah, menjalani kehidupan mulai dari kita lahir sampai kita wafat dalam Islam memang diatur. Itu yang disebut dengan usul fikih. Tapi teman-teman kita, mereka punya hukum kasih. Kalau ditanya hukum tata cara tutorial kehidupan, enggak ada. Itu yang saya maksud. Nah, itu dia. Kenapa saya bisa mengatakan tidak ada? Saya sesuai data. Baik, saya bacakan datanya ya. Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Torah. Dalam Galatia dikatakan iman itu sebelum datang manusia dituntun dengan hukum Torah. Ketika iman sudah datang, maka tidak ada lagi penuntun itu. Jadi hukum-hukum Torah itu sudah tidak berlangsung. Tapi masalahnya, apakah semua Kristen meyakini maksudnya itu secara sola scriptura bahwa tidak ada hukum lagi? Tidak. Karena orang-orang yang mengaku pengikut Yesus dari kalangan Advent masih menjalankan hukum Torah. Iya, itu betul. mengikuti imamat. Nggak makan babi. Yes, bahkan orang-orang Kristen yang dia sudah baca di kitabnya Efesus 2:15 bahwa Taurat itu dibatalkan, tetap tidak akan pernah mengakui bahwa Taurat itu dibatalkan. Tapi mereka akan ganti kata-katanya. Apa? Digenapi oleh Yesus. Artinya paradigma kita sebagai Muslim dengan mereka sudah jauh berbeda. Kita sepakat untuk berbeda. Mungkin gitu Pak Rambe. Saya prioritaskan teman-teman Kristen untuk naik ke atas. Jadi saya bingung yang antri di bawah banyak itu. Saya tidak memprioritaskan teman Muslim ya. Saya prioritaskan teman-teman Kristen. Silakan Pak Rambe Huna, terima kasih. Maaf sebelumnya karena kan saya kan belum pernah tahu di Bibel itu ada apa tidak. Ada. Ini saya belum bicara nih. Ini nih. Karena ini dengerin dulu Bang. Kan Bang Rambe, ini Bang Rambe izin dulu Bang Rambe. Dani nggak jawab, emang nggak jawab. Jadi sebenarnya begini ya.
kalau di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu ada seperti itu, cuma tidak sekomplit yang ada di dalam ajaran Islam. Saya kasih contoh saja ya, di perjanjian baru itu ada disuruh berpuasa, tapi tidak dijelaskan bagaimana cara berpuasa. Di sana itu di Matius 6:17 di situ berpuasa. Di Matius 26:39 Yesus maju sedikit, sujud dan berdoa. Gitu ya. Di Keluaran 40 31 32 Musa dan Harun serta anaknya membasuh tangan dan kaki mereka air di dalamnya. Jadi ada itu, cuman itu nilai Islamnya ada, Pak. Tapi belum sempurna yang ada sekarang ini. Kira-kira begitu ya. Dan lagi pula itu kan di perjanjian lama. Iya. Kalau teman-teman Kristen kita yang punya paradigma Kristen sekarang tuh tidak mengimani itu. Terima Itu kasih hanya ada di perjanjian Bunda lama. atas penjelasannya. Terima kasih Pak Hendy Gales. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Pak Evan. Sama-sama, Mas Dani ya sama Mas Evan juga perlu banyak belajar Bible yang kayak gini-gini. Gitu. Ada, tapi tidak mungkin semua melakukan atau mengikuti seperti itu kan, namanya manusia kan, itu aja. Terutama ini Mas Siapa Dani. ini yang Kristen ini? Saya terima Kristen aja. Terutama Siapa begini Mas Kristen? Dani ya, kalau lu masuk gereja itu harus buka kasut lo. Memasuki rumah ibadah itu nggak boleh pakai sepatu, gitu. Iya benar, ada yang dilarang dari pihak gereja dan ada yang diizinkan untuk pakai sepatu untuk masuk gitu. Ya nggak boleh dan dong, ada yang lepas. Ada yang boleh, ada yang enggak. Ada yang dilepas gitu. Bahkan kalian tahu nggak orang ortodok Bang itu Hendy ketika sama sholat Bunda, aku boleh nanya? Ya bentar. Bahkan Kristen ortodok itu juga meyakini mereka itu ada tradisi bersuci. Ada. Dengan Si Aderion dengan si Kayapas bilang, bahkan mereka mengakui mereka ada sholat. 7 kali sehari, ini malah itu 7 kali sehari itu dia tuh. 7 kali mereka lagi. Ya, oke. Vino apa yang mau ditanyain? Kita sapa dulu. Werman the Bandit Muslim atau non Muslim? Halo, assalamualaikum. Saya Muslim. Uni, sebelumnya mohon maaf, saya hanya ingin mengajukan saja karena jujur aja mungkin saya dan teman-teman yang lainnya juga di bawah itu belajar ya mencari kebenaran itu seperti apa, ya kan. Jadi buat teman-teman entah itu dari Muslim atau non Muslim yang naik tanpa bawa data, menurut saya mending diturunin aja karena jujur aja kita juga mungkin butuh apa ya, kayak pemahaman dari orang-orang yang benar cerdas, dari orang-orang yang benar-benar memahami tentang Alkitab, Al-Quran atau tentang agama gitu. Nggak bisa, kita harus geret Pak Bambang Nursena ke sini. Masalahnya kan nggak semua orang itu cerdas. Yang saya temui di sini Evan sama Dani. Nah, ketika Evan dan Dani memang mengakui bahwa dia tidak tahu, ya apa salahnya kita yang kasih tahu. Jadi saya nggak bisa diintervensi seperti itu. Kalau Bapak mencari orang cerdas, saya rasa kemana Bapak mencari Kristen cerdas? Saya tanya dulu. Nggak bisa ketemu Pak. Nggak ketemu. Saya udah 3 tahun Pak. Siapa yang cerdas? Kiamat. Nggak ada Pak. Nggak ada. Enggak, maksud aku gini, cerdas dalam artian setidaknya dia berbicara berdasar atau ada landasan datanya Pak. itu. Saya sama Bang Handi itu udah bertahun-tahun itu, saya udah 3 tahun tuh. Rata-rata ketika pun ada yang bawa data, iya. Kadang pun konteks lari dari teks. Jadi kita tidak bisa tuntut itu. Biarkanlah. Saya mau Evan dengan Dani ini nyaman untuk ngobrol dengan Muslim sehingga nanti dia ke-trigger untuk belajar dan mempertanyakan gitu loh. Jadi saya di sini saya memang mencari ilmu. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak saya yang bagi gitu loh. Nah, jadi saya membagi ilmu dengan Evan dan Dani. Terlepas dari Dani dan Evan nanti terima atau tidak itu urusan dia. Karena Dani dan Evan sendiri mengakui ada hal-hal yang tidak diketahui. Contoh si Evan di Dani. Dani nggak tahu kalau Henok itu naik ke langit dengan tubuh utuh. Evan dia tidak mau menjawab banyak hal. Artinya begini, berarti Tuhan mempertemukan saya dengan Evan dan Dani. Ya udah saya yang ngajarin. Karena saya baca kitab mereka gitu. Jadi saya tidak bisa diintervensi room saya kan. Karena room saya ini room suka-suka saya, karena saya yang punya Pak. Mohon maaf saya tidak begini Pak. Saya tahu teman-teman haus akan ilmu. Ya maksudnya gini, saya tahu teman-teman haus akan ilmu. Tapi kita tidak bisa untuk memaksakan. Yang kita temui itu adalah orang-orang yang benar-benar pure akan punya literasi, punya wawasan luas. Kita di sini sama. Saya bertemu dengan Evan dengan Dani aja sebuah hal yang kenapa saya bangga, karena mereka setidaknya tuh menyadari loh bahwa mereka tuh punya keterbatasan. Dari situ saja sudah ada kejujuran mereka. Berharapnya saya ke depan mereka belajar kitab mereka sehingga hidayah Allah masuk ke diri mereka setelah mereka pelajari kitab mereka dulu gitu loh.
Nah tapi kalau saya paksakan, kamu udah hepan, bodoh, nggak ngerti, turun. Lah kapan saya bisa berdakwah kepada mereka? Justru beginilah cara dakwah Islam. Orang yang tidak tahu kita kasih tahu. Betul. Jadi Seperti saya ini. Ya dulu pengalaman saya ya Bang ya, berbagai pengalaman ini ya. Saya sering dulu ketemu teman Kristen, silakan pelajari Bibelmu. Ada yang ingin ditanyakan, tanyakan sama pendeta dan tanyakan sama kami. Bandingkan nanti jawabannya. Seperti dulu ada namanya Ibu Indri, banyak loh mualaf itu Bang. Ibu Indri kerasnya bagaimana? Bro Palen, Umar itu kerasnya bagaimana? Gitu loh. Tapi setelah dia mempelajari sendiri, sharing sama pendeta-pendeta, sharing sama umat muslim, yang mana yang logis jawabannya kira-kira gitu, kira-kira begitu loh Pak, biar dia yang memilih atas apa dua pendapat yang berbeda yang dia tanyakan nanti gitu kira-kira. Lanjut nih. Ya, dan lagi pula kita di sini mau membuktikan ya, sungguh pun saya, Dani dan Evan berbeda. Kami tidak clash. Kami justru bisa ketawa bareng. Di awal Evan dengan saya gimana tadi kerasnya? Keras banget ya. Keras tadi, tapi kan tak kenal maka tak sayang. Saya pengen mereka mengenali saya bahwa Unirifa ini adalah orang yang tergantung siapa yang dihadapi. Kalau kalian di sini benar-benar pengen bertanya, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak mampu jawab, saya jadikan PR, saya carikan jawabannya. Tapi tidak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Bukan. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab sesuai dengan yang kalian mau, karena diam pun adalah menjawab. Ketika saya diam itu jawaban. Nah, artinya, maksud saya itu begini. Saya adalah orang yang paling haus bertemu dengan teman-teman Kristen yang punya background teologi. Saya pengen jumpa dengan pendeta yang bisa menjawab setiap pertanyaan saya. Bukan seperti yang saya mau ya, setidaknya dia bisa menjawab. Tapi itu sulit. Kenapa sulit? Pertama, konsekuensi bagi pendeta turun dalam ranah debat. Mereka kan kehilangan jemaat ketika mereka tidak mampu menjawab atau tidak mampu berargumentasi. Maka wajar kalau pendeta menghindari hal itu. Tapi kalau Evan dan Dani, jadi kalau Evan dan Dani, ya kalau mereka sering masuk ke room Islam, saya izinkan mereka bertanya. Silakan Dani, Evan, siapkan pertanyaan kalian, pulang kalian ke rumah kalian dulu, catat setiap pertanyaan terhadap kami, masuk ke room saya, maka tanyalah Islam kepada kami. Kalau kalian masih ingin memperdiskusikan tentang iman kalian, setidaknya kalian baca Bible dulu. Baik Bun. Biar saya tidak terlalu berat tugas saya. Jangan saya pula yang ngajarin Bible sama kalian gitu loh. Bacalah kalian Bible dulu. Nanti baru kita diskusikan. Oke, kembali ke teologis dulu dikit ya, menjelang Jumatan nih. Ya. Iya makanya nih. Sekarang ini Mas Dani sama Evan nih gitu ya. Ini ya, yang paling standar nih. Kami itu Muslim. Yesua Masya itu adalah utusan, gitu ya, itu standar. Kenapa Mas Dani sama Mas Evan menganggap dia itu Tuhan? Kira-kira alasan yang pernah Anda dapat di luar sana apa? Nah ya, atau gini pertanyaannya, apa alasan kalian menuhankan Yesus gitu? Karena kami Muslim bukan menuhankan dia, dia adalah utusan Tuhan. Nah, itu perbedaannya. Standar loh ini. Isa dengan Yesus itu sama nggak? Sama. Yesua Mesias Nabi Isa alaihissalam sama. Ya, bentar Bang Handi. Menurut literasi, bentar. Kalian pertanyaannya dalam iman Islam, secara mayoritas, kalau ada umat Islam yang mengatakan bahwa Yesus dengan Isa itu berbeda, maka dia sedang menolak Al-Quran. Karena Al-Quran menolak orang menuhankan Nabi Isa. Sementara kalau tidak ada yang menuhankan Nabi Isa, maka Al-Quran salah dong. Maka dari jawaban Al-Quran kita mengetahui Isa dan Yesus adalah pribadi yang sama dengan dialek nama yang berbeda, karena Isous itu adalah bahasa Yunani, Isoa, Masaha, Yesua itu adalah dialek-dialek yang berbeda. Rifa, kemudian Rife, kurang lebih begitu. Tetapi yang kita pahami menurut Ibu Rita Wahyu, salah satu pengajar Alkitab bahasa Ibrani yang mengasuh website Sarapan Pagi Biblikal, di mana website ini sering dijadikan tempat website menjawab oleh teman-teman apologet Kristen, mengatakan bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama. Kisah yang berbeda. Isa dan Yesus itu sama, berarti sama. Sama, kisahnya yang berbeda.
Tapi iyo maksudnya begini, ada kan kalau dalam Kristen Yesus lahir di kandang domba, tapi kalau di Islam itu lahirnya di bawah pohon kurma. Ya itulah kisahnya berbeda kan? Nah, tempat lahirnya saja beda. Nah, Iya. jadi begini, Evan, ketika Iya. kamu bicara bahwa betulkah Yesus lahir di kandang domba, kami umat Islam menuntut mana kandang domba dalam kitab kamu? Tidak ada. Yang ada hanya palungan. Dan palungan itu apakah hanya untuk domba? Tidak, untuk babi bisa, untuk kuda bisa, untuk keledai bisa. Jadi kalau kita bicara di mana Yesus lahir secara eksplisit di kitab kamu tidak tertulis kandang domba. Nah, kalau dalam Islam di pohon kurma. Nah, kita membahas berarti ada suatu tempat yang tempat ini dikisahkan ciri-cirinya ada pohon di situ. Itu dalam Islam. Nah, cara membuktikannya seperti apa? Ya kita lihat saja. Apa yang tidak mungkin ketika seorang yang dianggap berzina, ingat ya, Maria itu adalah perawan suci loh. Dia seorang wanita yang perawan, tiba-tiba dia hamil. Apa yang terjadi di kalangan Yahudi kira-kira kalau ada wanita yang hamil? Akan diapain wanita itu? Pasti akan dipersekusi. Nah, normal tidak kalau dia kira-kira lari dari rumahnya, pergi dari tempat dia ketika dia hendak melahirkan? Normal. Karena apa? Dia seorang wanita yang tak bersuami tiba-tiba hamil. Maka wajar ketika dia hamil, entah di jalan, entah di mana, yang penting di bawah pohon saja. Wajar. Kenapa? Karena dia dalam keadaan saat itu orang Yahudi menuduh dia melakukan perbuatan zina. Dan hukumannya apa? Mati. Nah, dalam iman kalian, anehnya Maria dikatakan suci, perawan, tapi punya suami. Bahkan 2 ayat itu bertentangan dalam kitab kalian. Di satu ayat dikatakan ketika Maria hamil, dia hendak diceraikan. Loh, kok sudah nikah? Tetapi dikatakan lagi dia sedang bertunangan. Nah, 2 ayat kontroversi ini menandakan adanya sikap keraguan-raguan atau informasi yang ambigu di kitab kalian. Maka kami tidak bisa bersandar dari informasi kitab kalian yang bahkan secara eksplisit tidak tertulis bahwa dia lahir di kandang domba. Buktikan keduanya ini, mana yang bisa diterima dengan nalar sehat. Evan tugasnya belajar, Dani tugasnya belajar. Silakan kalian pelajari Al-Quran dengan Bible, kalian komparasi sudah. Nah, oke lah. Anggaplah selesai. Terus kedua, dalam Al-Quran Ibu Isa adalah Maryam saudara Harun. Sementara Harun itu jauh rentan tahunnya tuh mungkin beratus ribu dari zaman Harun. Harun kan saudara Musa. Dan memang punya saudara perempuan namanya Miriam. Ah, Miriam. Nah, gimana itu? Pertama yang harus kamu ketahui, pertanyaan ini sudah diajukan oleh sahabat kepada baginda Rasulullah SAW terkait tentang ukta Harun. Lalu baginda Rasul menjawab, bukankah zaman dahulu menjadi hal yang lumrah ketika seorang anak dikasih nama orang-orang yang dianggap tokoh agama pada masanya? Contoh, apakah Yesua nama Yesus satu-satunya? No. Ada Yesua bin Nun, Yesua itu, Yesua ini, ada. Bahkan di kitab kalian, ketika kita menelisik, banyak sekali nama-nama yang sama. Nama Tuhan kalian saja yang Yesua itu seperti nama Bambang pada saat ini, saking banyaknya di zaman perjanjian lama. Bahkan ketika Yesus hidup pun ada Yesus Barabas. Bentar dulu, sebentar. Nah, pandangan kalian bahwa Musa itu saudari Harun, Maryam adalah saudari Harun dalam makna sesungguhnya itu salah. Karena kalau kita bicara bahasa kitab suci, itu tidak bisa selalu dimaknai secara dipersempit dengan makna bahasa Indonesia bahwa yang namanya saudara adalah kandung. Karena Nabi Muhammad SAW dengan Yesus menunjukkan indikasi bahwa pengikut adalah saudara dari yang diikuti. Hadis riwayat Nabi, ketika Rasulullah katakan beliau merindukan saudaranya, sahabat berkata, bukankah kami saudaramu? Rasul berkata, kalian adalah sahabatku, saudaraku adalah mereka yang hidup setelah aku, tidak pernah bertemu aku tapi percaya kepadaku. Jadi kami ini ukhtanya Muhammad. Apakah saya adik kandung, kakak kandung dengan Nabi Muhammad SAW? Tapi saya ukhtinya Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan Yesus? Ketika ibunya datang, saudaranya datang,
Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Mereka yang mengikuti firman Tuhan. Lalu kalau saya bisa kembalikan kepada kitab kalian, apakah Yesus benar-benar anak Daud? Tidak. Anak artinya adalah Yesus keturunan Daud. Kenapa ketika ada bahasa yang secara harfiah kita sempit dengan bahasa Indonesia, artinya adalah anak adalah seseorang yang lahir dari keturunan dari orang tersebut, kenapa bisa kalian plesetkan menjadi keturunan dari nenek moyangnya, sementara ukta atau saudara tidak bisa kalian maknai sebagaimana kami memahami. Artinya adalah bahwa apa yang kalian pahami terkait Islam itu salah. Ukta artinya ukti. Miriam dengan Harun itu punya istri namanya Elizeba. Tahu? Elizeba itu juga nama istri dari Zakaria, Elizabeth. Hidup di zaman Maryam, ibu Yesus. Apakah Elizeba ini adalah istri Harun? Kan tidak. Nah, sementara kalau Harun, Nabi Harun alaihissalam, yang di dalam iman Islam itu yang dari suku Lewi, diyakini oleh scholar Muslim, ya oke lah, salah satunya adalah Pak Manahim Ali menjelaskan bahwa yang disebut dengan ukta bisa juga bahwa Nabi Sayyidah Maryam itu dari keturunan Lewi. Sementara dalam iman kalian Sayyidah Maryam itu berasal dari keturunan Yehuda. Nah, jadi Harun itu kan dari keturunan Lewi. Jadi mereka itu memang saudara jalur seperti Yesus anak Daud, seperti itu. Maka mereka itu dalam tanda kutip jalurnya sama. Nah, ukta selanjutnya itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengikut para nabi itu adalah saudara nabi itu sendiri. Itu Nabi Muhammad dan Yesus juga sampaikan. Itu sebenarnya jawabannya tadi atas tuduhan berzina sebagaimana diterangkan di surat Maryam 28. Ya, dijawablah bahwa hai ukta Harun, artinya apa? Harun itu adalah orang yang soleh. Jadi bersaudara dalam kesolehan, bukan bersaudara dalam berketurunan. Ya itu tadi seperti baginda Rasul sampaikan tadi dengan Nabi Isa, siapakah saudaraku? Mereka yang ikut firman Tuhan. Baginda Rasul juga bilang, siapakah saudara Rasulullah? Mereka yang mengenal Rasulullah ketika tidak bertemu dengan Rasulullah. Artinya itu bukan makna yang sempit sebagaimana bahasa Indonesia ini tidak bisa dipersempit. Artinya begini, bahasa Arab itu tidak boleh dipersempit dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab sendiri memiliki banyak kosakata, sementara bahasa Indonesia sedikit. Jadi kalau mau belajar lebih lanjut, kamu pelajari metode linguistik itu. Karena dalam bahasa Ibrani pun banyak kata-kata yang tidak terjewantahkan dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih begitu. Nah, satu lagi. Bisa? Iya. Dani nggak bersuara lagi ya? Boleh. Iya, tanya aja nggak apa-apa. Saya sama Bunda. Nah, gini, kenapa dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menyebut dirinya dengan kata ganti kami? Apakah itu tidak jamak? Apakah itu tidak jamak sama dengan kata kita di Alkitab? Ya. Jadi begini, ketika Allah berkata Bismillahirrahmanirrahim, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebenarnya Allah sedang melakukan menunjukkan kekuasaannya. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Secara harfiah pun itu tidak salah loh. Nih, saya buktikan secara harfiah tidak salah. Kata Allah, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pertanyaannya, yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah siapa? Malaikat Jibril. Kalau seandainya kata Allah, akulah yang menurunkan Al-Quran, lalu tiba-tiba yang bawa malaikat Jibril, ini Allah sedang bertentangan dengan lisannya, dengan kata-katanya gitu loh. Kenapa? Karena Allah itu dengan kekuasaannya mengutus malaikat Jibril. Kami maksudnya Allah melibatkan proses-proses penyampaian wahyu, yaitu bahwa memang malaikat Jibril terlibat dalam penurunan wahyu dan pengagungan. Dan iya, nanti itu dari segi linguistik Bang Andi. Jadi kita pakai logika. Jadi ketika Allah berkata bahwa nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, maka kami yang menjaganya, Allah melibatkan para hafiz menjaga di dalam kolbu. Nah, jadi artinya dengan kuasa Allah manusia bisa menghafal Al-Quran, dengan kuasa Allah malaikat Jibril diutus menyampaikan Al-Quran. Dengan kuasa Allah Al-Quran itu terdokumentasi di dalam hati. Itu bentuk pengagungan, jamak takzim, atau dalam bahasa Ibraninya adalah jamak royawi dalam bahasa Inggrisnya. Sama seperti Elohim. Elohim itu kalau kata im itu jamak. Eloah tunggal, Elohim jamak.
Tapi ketika Musa dijadikan Elohim, apakah Musa jamak? Tidak, itu jamak pengagungan terhadap Musa. Nah, metode linguistik ini diimani oleh orang Yahudi. Karena kalau seandainya tidak ada metode ini, gramatikal ini, maka dipastikan Musa jamak. Musa kan jadi Elohim untuk Firaun di kitab kalian. Apakah dia banyak? Saya belum pernah mendengarkan Yahudi itu mempertanyakan kata nahnu, kata kami. Iya. Gak pernah. Nah, dan lagi pula nahnu di sini ketika Allah berbicara kami, Allah dengan segala kekuasaannya. Tapi coba dengar kata ini. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Toha ayat ke-14. Innani anallah. Ketika Allah suruh perintahkan kami menyembah, bukan nahnu kata Allah, sembahlah kami, nggak ada. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku. Menyembah hanya kepada Allah. Tapi kalau proses dokumentasi Al-Quran, pewahyuan, Allah melibatkan kekuasaannya dengan mengutus malaikat Jibril. Begitu kira-kira, Evan. Juga ini sih saya agak rancu kalau saya. Apakah itu pengaruh bahasa asli yang tidak yang sukar diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bagaimana? Itulah gunanya ada original teks. Bukan sulit. Jadi begini, ketika kita menggunakan bahasa langit, oke lah, janganlah kita jauh dulu bahasa langit ya. Bahasa Indonesia saja dengan bahasa pasar itu berbeda, Evan. Kamu tahu nggak, ketika Pak Presiden Jokowi bicara atas nama pemerintahan, dia tidak bicara saya. Dia bicara kami kirimkan sembako kepada kalian. Tapi dia sendiri, dia dengan kekuasaannya. Masa Pak Jokowi, saya telah memberikan sembako kepada seluruh fakir miskin. Tidak tepat, karena bukan dia yang kasih, pemerintahan gitu loh. Nah, itu kalau secara analogi manusia, kita tidak sedang menyamakan Tuhan dengan manusia. Istilah-istilah bahasa ini sudah ada, royalwi itu ada. Ya silakan kamu belajarlah metode bahasa gitu, bahwa bahasa ya itu pentingnya kita belajar gramatikal bahasa gitu loh. Ya. Itu pentingnya. Berarti Bun, apakah itu bisa disamakan dengan konsep Trinitas? Tidak bisa. Kalau Trinitas itu Tuhan yang terkonsep. Ini tidak pernah Allah menyatakan malaikat adalah Tuhan juga, hafiz Quran bukan Tuhan, ya adalah Tuhan juga, nggak ada. Tapi kalau dalam konsep Trinitas, uno substansi trea personae itu adalah 3 pribadi yang berbeda, esensinya sama, tapi saya masih bingung ini kepribadiannya sama atau enggak, saya belum pernah tahu jawabannya ini ya. Nah jadi beda, 3-tiganya adalah sosok yang dituhankan. Sementara ketika Allah berbicara nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun, Allah dengan segala kekuasaan Allah, tidak pernah bahwa umat Islam memahami malaikat jugalah Allah, hafiz Quran jugalah Allah, Al-Quran adalah Allah, nggak ada. Jadi tidak bisa disamakan dengan konsep Trinitas. Trinitas ini adalah konsep mohon maaf yang keluar dari orang-orang yang mengkonsep Tuhan, karena yang Trinitas itu adalah bagian dari Tuhan. Kami tidak pernah bisa mengkonsepkan Tuhan karena Tuhan tak mampu kita deskripsikan, karena Tuhan itu sendiri tidak mampu kita indrakan. Kok bisa keluar konsep itu? Kamu tahu metode persepsi, ketika kita persepsi adalah informasi yang keluar dari kita karena kita menangkap informasi yang kita indrakan. Menurut para ilmuwan, persepsi adalah munculnya stimulus. Kamu tahu stimulus itu apapun yang kita tangkap di tubuh kita yang kita bisa indrakan ini, munculnya stimulus diproses di otak kita, kemudian timbullah persepsi. Jiwantahannya adalah perkataan, pendapat, itulah persepsi. Artinya ketika kita tahu bahwa ini adalah botol aqua, kita menangkap dengan mata bahwa ini adalah botol aqua, bahwa ini ada air di dalamnya. Kita meraba, kita renungkan dengan pikiran, apakah air ini bisa disebut air ketika seperti ini? Siapa yang memberi nama air ini? Panjang, ini ranah filsafat. Nanti saya tidak suka sebenarnya belajar filsafat. Tapi ketika kita bicara tentang Tuhan itu sendiri, bagaimana kalian mau mendikotomikan Tuhan sementara kalian tidak pernah bisa mengindrakan Tuhan itu? Berarti omong kosong. Kalian mengkonsepkan Tuhan sementara kalian belum pernah bertemu dengan Tuhan gitu loh.
Itu omong kosong. Jadi orang-orang yang berani mengkonsepkan Tuhan, saya anggap mereka lebih Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Harus Tuhan yang memperkenalkan dirinya sendiri. Yes. Lalu bagaimana dengan umat Islam? Apakah kami mengenal Tuhan? Yes. Dari mana kami mengenal Tuhan? Pertama dari ciptaannya, kedua dari apa yang Tuhan itu perkenalkan tentang dirinya, dari sifatnya. Kamu bisa jadi tahu dengan saya, tapi kamu belum tentu kenal dengan saya, karena kamu tidak tahu sifat-sifat saya. Saya mengenal Tuhan saya dari sifatnya Tuhan. Apa itu? Allah perkenalkan 99 asma wa sifat. Allah Ar-Rahman. Oh, berarti kita tahu pokoknya parameter Tuhan itu haruslah Maha Penyayang. Allah Ar-Rahim. Oh, dia harus pengasih. Dia harus Maha Mengampuni. Nah, di sini kenanya. Ketika kalian Kristen percaya, bahkan di kitab kalian tertulis bahwa Tuhan Maha Mengampuni, dia mencorengnya dengan apa? Dia tak mampu ampuni Adam. Artinya dari sini sudah bertolak belakang pengetahuan kalian tentang Tuhan dengan aktualisasi yang kalian lakukan itu sudah bertentangan. Itu yang tidak dilakukan umat Islam. Ketika umat Islam mengakui bahwa Tuhan itu maha besar, kami tidak pernah meyakini Tuhan itu mengecil ke dunia. Ketika kami meyakini bahwa Tuhan itu maha adil, kami tidak akan pernah menghina Tuhan kami dengan mengatakan dia membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang salah. Dia membunuh orang yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Itu sudah mencederai keadilannya. Gitu. Oke, makasih Bun penjelasannya. Nah, tadi tempat di 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu bilang Al-Quran juga tuh membenarkan Taurat ya, Zabur, Injil ya. Membenarkan ya atau apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Allah mengatakan, Allah sendiri berkata bahwa Allah itu Tuhan yang tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Ya, mohon maaf, Yesus itu tertidur ya, bahkan mati. Allah jangankan mati, mengantuk pun tidak. Lalu Allah katakan, Allah lah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Dan Al-Quran membenarkan apa yang ada pada mereka. Contoh, dalam Al-Quran dikatakan, ketika orang-orang Yahudi melanggar hari Sabat, maka Allah mengutuk mereka jadi kera dan babi. Artinya di sini Allah membenarkan bahwa Sabat itu pernah disyariatkan kepada orang Yahudi. Nah, kemudian ketika Allah menceritakan kisah Nabi Isa yang tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka Allah membenarkan ada kesalahpahaman terhadap yang terjadi di Nabi Isa. Artinya Al-Quran membenarkan bahwa ya ada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi terdahulu dengan syariat yang bisa jadi berbeda, dan membenarkan dalam makna meluruskan apa yang diselewengkan, lalu menjadi parameter kebenaran itu. Ketika ada peristiwa yang ditangkap, didokumentasikan, entah itu apapun namanya, entah itu kodeks kah, entah itu manuskrip kah, entah itu PL kah, entah itu teks Mesora, Septuaginta, apapun itu yang terkorelasi dengan Al-Quran, contoh bahwa Yesus mengajarkan mengenal Tuhan satu-satunya Tuhan, maka Islam membenarkan yes, Tuhan itu hanya satu. Ulangan tidak ada trinitas. Ulangan 4 juga, Umi. Nah, iya. Bahkan Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Apakah makna Echad menurut Yahudi trinitas? No. Monoteis. Bahkan dalam kitab Anda 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6, Tuhan itu mono. Bahasa Yunaninya mono. Mono dengan hais itu beda. Numerik dengan tunggal itu beda. Dalam kitab Anda tertulis kata mono. Baca kitab Anda, pakai bahasa Yunaninya, baca. Nah, Yahid dengan Yahid, Yahid dengan Al-Ahad itu sama dengan Al-Wahid dan Al-Ahad. Allah Al-Ahad dalam surah Al-Ikhlas, Allah Al-Wahid dalam surah Al-Baqarah. Maknanya tidak ada esensi yang sama seperti Allah, dan hanya Allah satu-satunya esensi yang eksis sebagai sembahan yang menguasai seluruh alam, yang tidak perlu gotong royong dengan Tuhan lain menciptakan apapun yang dia kehendaki, tapi dengan kuasanya menjadikan semuanya berproses supaya manusia berpikir bahwa yes, segala sesuatu harus ada proses. Kalau semuanya twing jadilah kambing, twing jadilah, maka ini ini izin dulu nih menjelang
menjelang Jumatan Jakarta. Oke, lanjut. Intinya gitu ya. Aku Bang pamit dulu. Bang Ya. Hendy sama Ya. Bunda, aku mau bertanya sekali ini aja. Aku kan baca Al-Quran nih. Cuman aku nggak tahu nih, maksudnya belum Semua tuh tahu. Jumatan ini baru naik. Ini mau Jumatan. Izin Bang Hadi dulu. Mau Jumatan. Silakan. Ya, aku pamit dulu ya. Aku pamit dulu. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf ya, Bro Evan ya kalau ada keliru ya. Yuk. Sorry bro. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Uni, saya juga mau lanjut Jumatan. Terima kasih atas Iya, waktunya. Pokoknya Umi fans banget lah. Aku udah follow Umi itu udah lama sih, cuman baru kali ini naik. Salam kenal juga buat teman-teman yang Kristen di bawah ya. Sehat selalu, berkah selalu. Tolong berikan kami pemahaman atau ilmu-ilmu baru yang ya supaya kami juga bisa memahami lah gitu kan. Ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bunda, sebelum aku pamit juga mau sholat Jumat, aku mau bertanya satu aja. Suara Bunda nggak ada. Ini suaranya Bunda hilang. Bunda, aku mau tanya orang. Bentar. Assalamualaikum Bang Moto. Sapa dulu Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Moto ini mau dikejar sholat Jumat dengan Bang Andi. Mungkin izin dulu Vino. Bang Moto silakan sampaikan. Apa yang perlu disampaikan? Iya. Tadi aku hanya ingin menyampaikan yang kata Nahnu itu udah terwakili semua. Sama Unirifa ini sudah terwakili semua dan ada beberapa misalnya kayak Hasmona itu sebelum diangkat jadi raja itu kan namanya Hasmona, tapi ketika itu telah menjadi raja atau nama daerahnya jadi Hasmonaim dengan penlanjutan apakah banyak wilayah yang bernama Hasmona? Tidak gitu. Itu artinya kota ini agung loh gitu, Yerusalem gitu kan, kota ini agung loh gitu, bukan dia itu banyak kota yang bernama Yerusalem. Jadi itu apa istilahnya dalam bahasa Ibrani Bang Moto? Plural of Majesty. Iya, cuma saya lupa kalau kita. Iya, plural of Majesty, jamak pengagungan. Iya, itu aja sih Uniku, Masya Allah. Ini hebat ini. Ini kan Bang Moto juga ini Roh Kudusnya ini. Lanjut Uniku, semangat berdakwah ya Uni. Insya Allah. Ya, selamat sholat Jumat semuanya. Insya Allah nanti after sholat Jumat kita buka lagi sesi Kristen bertanya ya. Jadi buat teman-teman yang 500-an ini, saya aku mau nanya dong terakhir ya, silakan. Please. Ya, silakan terakhir. Aku mau tanya dari tadi di skat terus. Silakan Vino. Aku mau nanya di dalam Al-Quran orang zolim itu udah tentu kafir atau orang kafir udah tentu zalim gitu Bun. Aku mau tanya itu Bun. Kita definisinya dulu. Zolim itu adalah perbuatan yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kafir artinya adalah orang yang menolak. Bisakah orang kafir disebut zolim? Bisa, kalau sudah masuk ketentuannya. Ketika dia sudah menolak lalu dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka dia bisa disebut kafir yang zolim. Lalu apakah orang zalim bisa disebut kafir? Ya bisa. Apakah umat Islam bisa disebut sebagai kafir? Umat Islam pun bisa disebut kafir ketika dia mengingkari nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Apakah orang Islam bisa disebut zolim? Ya bisa, ketika dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi intinya kamu pahami secara linguistik bahwa zolim etimologisnya apa, terminologisnya apa, supaya kita paham ke depan bagaimana maknanya secara hikmah. Nah, kalau dalam Islam istilah-istilah zolim, kafir, musyrik, munafik, fasik, zindik itu ada. Dan istilah-istilah ini bisa diambil oleh semua orang. Saya pun bisa menjadi kafir, zindik, fasik, munafik kalau saya memenuhi kriteria itu. Tapi saya bisa memenuhi sebagai muslim, mukmin, musinin, kemudian ihsan, kemudian apa lagi. Bisa kalau saya juga memenuhi kriteria itu. Artinya apa? Pertanyaan kamu saya jawab dengan orang kafir bisa menjadi zolim, orang zolim bisa disebut kafir. Karena apa? Tergantung yang mereka lakukan itu tadi, sesuai dengan definisinya. Mungkin itu Vino, terima kasih. Baik Bunda, terima kasih sudah menjawab. Aku pamit sholat Jumat dulu ya. Oke. Terima kasih ini buat terakhir Bang ya. Evan juga. Evan terakhir pertanyaannya, dan Roga nanti saya sapa dulu. Evan terakhir pertanyaannya, karena saya juga butuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau bertanya soal Al-Quran membenarkannya 3 kitab suci sebelumnya. Nah, kalau kita kembali ke kisah Abraham,
anak yang mau dikorbankan itu dalam Alkitab Ishak, kalau di Quran Ismail. Kenapa bisa berbeda? Tidak ada nama secara eksplisit Allah tuliskan, Allah sampaikan kepada kami umat Islam yang dikurbankan itu adalah Ishak atau Ismail, karena memang tidak ada yang dikurbankan. Ya. Itu. Yang kedua, tidak juga dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW bahwasannya nama yang dikurbankan adalah siapa. Tidak pernah ada hadisnya, melainkan para ulama mentafsir dari Al-Quran ketika Al-Quran menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah mengorbankan anaknya, beliau mendapat kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak. Dan perlu kita ketahui, Evan, saya mute dulu biar tidak berisik. Di dalam kitab Anda, anak sulung itu adalah bahwa hak kesulungan anak ketika lahir dari istri yang tidak dicintai, walaupun itu adalah anak kedua, tapi istri yang tidak dicintai melahirkan anak pertama, tetap hak kesulungan anak di anak yang tidak dicintai istrinya. Artinya tegas sebenarnya kitab Taurat itu membuat aturan hak kesulungan anak tak boleh diganti. Masalahnya, kenapa kok tiba-tiba hak kesulungan anak berpindah kepada Ishak? Apa Tuhan pelin-pelan? Kan tidak begitu. Pasti ada manusia yang telah lancang tangannya merubah-rubah, sebagaimana yang Al-Quran katakan. Mereka suka merubah sesuatu pada tempatnya. Bukti ada perubahan adalah adanya anakronisme. Kisah yang aneh tapi tertulis dalam kitab kalian. Apa itu? Ismail umur 16 tahun. Ishak baru lahir. Kok ketika dia diusir, bukan baru lahir, sudah lahir, maksudnya masih kecil. Ketika Ismail diusir dengan ibunya Hajar, kok anak 16 tahun diletakkan Ibrahim di atas bahu ibunya? Ada kecurigaan ini, bahwa dalam iman Islam Nabi Ismail dibawa oleh Sayyidah Hajar dalam keadaan masih bayi. Wajar kalau diletakkan di bahunya, tapi tidak wajar ketika Ismail yang umur 16 tahun di kitab kalian diletakkan di bahu ibunya lalu dicampakkan ke semak-semak karena dia menangis. Tidak masuk akal. Anakronisme namanya itu. Nah, maka kita yang berakal sehat silakan pilih. Tentukan kitab suci, yang mana kitab suci ini punya standar kesuciannya, yaitu tidak ada distorsi dan anakronisme di dalamnya. Al-Quran, tunjukkan kepada saya satu saja kontradiksi, satu saja ada yang bisa meniru, satu saja anakronisme, satu saja cacatnya dalam artian ayat tambahan, ayat dikurangi, ayat sisipan. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya kekurangannya. Baru kita akan melihat bahwa ternyata Bible bisa dikatakan kitab suci. Tapi kalau kalian tidak mampu mencapai parameter ini, jangan pernah kalian samakan Al-Quran dengan Bible. Karena menurut kami umat Islam, Bible tidak bisa disandingkan dengan Al-Quran yang adalah kalam Allah. Sementara Bible adalah hasil analisa yang mana diakui oleh sekolah kalian bisa terjadi kesalahan. Firman Tuhan tidak boleh ada kesalahan. Itu kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Maka saya sebagai orang yang berakal sehat, ketika ingin tahu informasi itu benar atau tidak, saya lihat kitabnya dulu. Lihat siapa yang menyampaikan informasinya. Ketika yang menyampaikan informasinya adalah orang yang jelas, secara profil dia adalah orang yang terpercaya, kenapa saya harus bantah? Daripada ada informasi yang tidak jelas siapa penulisnya, bahkan orang-orang ini diragukan. Contoh, ketika kalian misalkannya menemukan surat Petrus. Petrus itu pernah menyangkal Yesus. Ketika kalian mengimani surat Paulus, pernah menjadi penyesat Yesus. Yesus katakan apa? Cara mengetahui nabi palsu dan penyesat, lihat buah perbuatannya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah tidak baik. Bagaimana mungkin pohon yang baik menghasilkan buah buruk? Itu kata Yesus. Maka saya percaya kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah tercela secara sejarah, karena beliau bergelar Al-Amin. Apa yang keluar dari lidahnya benar-benar dari Tuhan. Saya tidak percaya kepada Paulus, karena Paulus adalah orang yang di awal memusuhi Yesus tapi tidak pernah bertemu Yesus, tapi mengaku sebagai orang yang diperintahkan Yesus menyampaikan firman Yesus. Masalahnya adalah, bisakah kita percaya Paulus? Saya tidak bisa, karena saya tidak menemukan kejelasan terhadap sisi Paulus. Pertama, selain Paulus sebagai seorang yang penjahat sebelum dia mengaku bertemu dengan Yesus. Yang kedua, silsilah kehidupannya, bagaimana kehidupannya, jarang ada yang meriwayatkan, melainkan pengakuan sendiri. Saya mengaku bahwa saya baik, wajar.
Saya mengaku diri sendiri, tapi kalau ada orang yang bersaksi kepada saya, orang sekeliling saya, ibu saya, tetangga saya, orang tempat saya bekerja, bahwa saya baik, maka itu bisa jadi benar. Tapi terkait Paulus, siapa saja yang bersaksi tentang Paulus, bahkan pertemuannya dengan Yesus, tunjukkan satu nama saja yang bersaksi bahwa aku bersama Paulus, aku Cahyono bersama Paulus. Bisa kalian tunjukkan satu nama yang bersama Paulus ketika bertemu Yesus di Damsyik? Tapi terkait baginda Rasul, ada satu orang yang membenarkan apa yang disampaikan beliau, yang adalah orang yang memiliki akhlak mulia juga di Jazirah Arab menurut riwayat sejarah. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Siapa lagi? Umar ibnu Khattab. Siapa mereka? Orang biasa. Orang-orang luar biasa itu di kalangan mereka. Lalu siapa itu? Kenapa orang-orang sekelas seperti para petinggi-petinggi Jazirah Arab itu? Bahkan kaum Quraisy sendiri mengatakan bahwa Muhammad SAW bergelar Al-Amin, terpercaya. Kalau ada yang dikotori dari apa yang kami imani sebagai muslim, tunjukkan kepada saya datanya bahwa Nabi Muhammad tidak memenuhi kriteria seperti yang kami imani. Tunjukkan kepada saya. Begitu caranya untuk membantah tesis dari kami. Bawa antitesisnya. Gitu. Halo. Jadi sebagai orang yang berakal, ketika Anda ingin tahu informasi itu benar atau tidak, Anda selidiki siapa penyampai firman itu, siapa pemberitahunya. Kemudian baru kita lihat kitabnya. Kalau ada satu saja kontradiksi, tidak menutup kemungkinan banyak kontradiksi lainnya. Kalau ada satu saja kesalahan, tidak menutup kemungkinan banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya. Jadi jangan modal imani, karena kalau modal imani, stop kita diskusi, berhenti sudah. Tidak perlu diskusi. Oke, Evan, mungkin itu pertanyaan terakhir buat saya dan dari kamu. Saya juga harus close karena saya harus menghormati orang Jumatan biar tidak ada yang menonton lagi. Dan satu hal, silahkan kamu naik ke room saya dengan membawa berbagai macam pertanyaan tentang Islam. Kamu tidak akan ditanya, tapi kamu akan dijawab saja. Spesial buat kalian teman-teman Kristen ya. Insya Allah saya akan membawa narasumber yang berkompeten, di antaranya ustadz-ustadz saya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Roga, selamat siang. Silakan sekali pertanyaan Roga. Habis itu saya close untuk room ini. Selamat siang. Halo. Ya Roga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Roga Muslim atau non Muslim ini? Dari Kristen. Oke. Alaikum Roga. Silakan Roga. Satu pertanyaan terakhir. Kristen Protestan. Ya, pertanyaan terakhir. Dari tadi saya ada ikuti Bunda, dari teman-teman Kristen dengan Islam ada masuk di room ini tanya jawab. Saya hanya cuma kasih saran, kalau ada teman Kristen yang masuk di sini atau Islam, belajar dulu tentang kitab kebenaran masing-masing. Yang kedua, kalau di room ini memang room Islam, jangan bahas tentang room Kristen apa keyakinan Kristen. Yang sekarang pertanyaan saya tentang Nabi Muhammad, dia itu Tuhan atau Nabi? Oke. Pertama saya mau koreksi dulu ya, kita boleh berbeda ya. Ketika Anda mengatakan jangan membahas agama Kristen dalam ranah room Muslim, ketika ada orang Kristen di dalam room Muslim, dipastikan kitab Kristen akan dibahas. Kalau Anda melarangnya, maka Anda sedang tidak toleransi terhadap kami yang memiliki hak demokrasi. Anda tahu azasnya Indonesia ini demokrasi. Anda harus tahu dalam segi akademis, ilmu itu konsepnya milik universal. Kristologi adalah ilmu, Islamologi adalah ilmu. Benar sih. Ketika kita bicara ilmu dan kalian menghalang-halangi, kalian sudah jadi intoleran. Bahaya. Tapi kan Bunda tidak paham tentang kekristenan. Siapa bilang saya tidak paham? Kita bisa adu. Saya paham atau Anda yang paham? Kita bisa adu itu. Kapan? Besok? Nanti malam? Kalau memang Bunda paham, Bunda percaya Yesus lahir di bumi. Apa? Kalau memang Bunda paham Yesus lahir di bumi, Bunda paham? Yesus, Allah yang menjadikan manusia ada di bumi ini. Kalau saya paham Bible, maka apakah saya percaya bahwa Yesus lahir di bumi? Pertanyaannya begitu. Kalau memang Bunda paham tentang Gak imbang Bun, gak imbang. Oke, saya jawab ya. Iya. Roga bertanya,
kalau seandainya Bunda paham Bible, maka Bunda percayakah Yesus lahir di bumi? Begitu pertanyaannya. Definisi paham Bible itu apa? Ya. Definisi paham Bible apa? Dia nggak paham. Definisi paham Bible itu artinya, Jangan jawab kalau nggak paham. Mending diam aja. Oke. Makanya dari tadi saya kan tanya pertama, jangan jelaskan tentang kekristenan di room ini karena tidak paham nanti. Saya mau menguji siapa yang lebih paham, saya atau Anda? Iya, Anda bilang saya kan tidak paham Bible. Mari kita uji, saya yang paham atau Anda? Bun. Saya bertanya atau Bunda yang bertanya? Saya masuk ke ingin bertanya. Silakan kamu tanya tentang Bible ke saya, yuk. Saya didengar nggak ini? Saya dengar Evan. Bukan tanya Bible. Saya punya Bible apa? Coba jawab saya. Apa itu Bible? Oke. Apa itu Bible? Saya tanya tentang Islam, bukan Bible. Loh, katanya saya tadi tidak paham Bible. Saya mau membuktikan kepada Anda bahwa saya itu tidak seperti di room ini. Lah, Bunda jelaskan karena saya ada Kristen di sini. Oke. Room ini adalah room diskusi lintas iman, lintas keyakinan, lintas kepercayaan, lintas apapun, lintas gender, lintas ruang angkasa pun boleh kalau ada alien. Silakan masuk ke sini. Artinya di sini adalah kita sedang sharing ilmu terkait apa yang bisa jadi di antara kita berbeda memahaminya ataupun sama. Ketika kamu menuduh saya tidak paham Bible, tunjukkan kepada saya definisi paham menurut kamu itu apa, dan mari kita buktikan benarkah Uni Rifa ini tidak paham Bible. Maka tolong kamu jelaskan kepada saya apa itu Bible. Bible itu artinya kitab suci. Siapa yang bilang? Saya. Kamu tahu tidak, Bible itu berasal dari kata Byblos, nama satu pelabuhan di Venesia, atau mungkin bukan di Venesia ya. Jadi pelabuhan yang memuat tempat kertas-kertas, maka Byblos itu diambil dari kata sebuah pelabuhan. Ini saya temukan faktanya di dalam fakta-fakta Alkitab, di mana bukunya itu ditulis bukan orang Islam. Nah, kemudian Bible adalah kumpulan kitab-kitab yang terkanun menjadi satu, di mana catatan-catatan ini mulai ribuan tahun terkanun, dari mulai yang katanya perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Terkanonisasi di dalam sebuah kitab disebut dengan Bible. Nah, Bible ini diakui oleh orang-orang Kristen sebagai firman Tuhan, tetapi di dalamnya tidak hanya mencakup perkataan Yesus, melainkan hasil analisa, hasil pendapat pribadi, kisah-kisah terdahulu, bahkan ada fabel di dalamnya, di dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi Bible, kalau kamu katakan kitab suci, tunjukkan kepada saya definisi kitab suci itu apa. Saya sudah bilang nggak imbang. Roga, definisi kitab suci apa? Roga. Jadi kitab suci adalah kitab yang suci, tidak terkotori oleh tangan-tangan jahil manusia. Kalau ada kitab yang di dalamnya memuat pandangan pribadi, catatan kaki, sisipan, ayat kosong, hinaan terhadap banyak pihak, kata-kata vulgar, apakah bisa dikatakan kitab suci? Islam katakan, Al-Quran katakan, no. Karena dalam Al-Quran parameternya jelas. Kitab suci pertama adalah perkataan Tuhan. Yang kedua, kitab suci tidak mungkin ada kontradiksi di dalamnya. Yang ketiga, yang namanya perkataan Tuhan, kalau dari Tuhan tidak mungkin bisa ditiru. Yang keempat, tidak ada kata-kata kotor di dalamnya. Dan yang kelima, tidak ada yang mampu meniru. Kalau Bible bisa ditiru, oh banyak. Makanya ada istilah kitab apokrif, yang mana kitab ini ditulis oleh banyak orang di zaman perjalanan Kristen mula-mula, tapi disembunyikan. Kenapa? Karena menurut doktrin bertentangan. Sementara penulisnya dikatakan ada Thomas, ada Filipus, orang-orang yang ada sama Yesus.
Tapi kenapa teman-teman Kristen mengambil doktrin dari Lukas, Markus, yang siapa mereka? Pernahkah bertemu dengan Yesus? Paulus, surat-surat Paulus. Sementara Injil Thomas, kamu tahu, Ellen Pagel, seorang feminis lulusan Harvard, dia menulis buku Beyond Belief. Silakan kamu carilah bukunya. Bahkan dia mengatakan bahwa kitab Thomas itu kitab yang benar. Sementara itu jadi apokrif di mayoritas kekristenan. Kemudian William Barclay yang menulis pemahaman Alkitab setiap hari, surat Yohanes dan surat Petrus, mengatakan di bukunya bahwasanya Yohanes 1 pasal ke-5 ayat 7 adalah ayat sisipan. Sudahlah Bunda, enggak paham dia tuh. Ya, susah sih memang. Ini Artinya yang sama tadi, Bun. Ini yang sama tadi sama si Dani. Sama si Dani tadi waktu masuk di roomnya Bunda tadi, karena saya juga bisa tahu sejauh mana pengetahuan mereka tentang agama, makanya saya langsung potong. Kalau nggak tahu jangan dijawab. Mungkin dia tersinggung di situ. Friyat naik saja. Saya naik aja. Jadi kita diskusi aja. Kita nggak usah marah-marah lah. Kalau saya salah, katakan. Ida Pangabean, silakan. Iya, nggak nyampe ilmunya, nggak nyampe. Gitu. Ini orang mau Jumatan ya. Saya mau close ini. Bentar lagi saya juga setoran hafalan Al-Quran saya. Jadi saya mau tutup. Terakhir buat Ida Pangabean. Hah? Mengapa Ida Pangabean? Kok masuk? Iya. Hah? Iya, masuk dia. Sudah, kakak turun aja, udah. Oke. Jadi buat saudara-saudaraku, baik, ini terakhir closing statement. Pertama, closing statementnya adalah buat teman-temanku yang Kristen, ketika kalian bertanya tentang Islam, minimal kalian mengerti dulu pertanyaan kalian agar kami pun mampu jawab. Buat teman-temanku Muslim, jangan pernah ada hujatan terhadap teman-teman kita yang non-Muslim, karena bisa jadi mereka beriman kepada Allah setelah mereka menghujat Islam. Bisa jadi mereka mati dalam keadaan Islam, atau jangan-jangan kita yang mati dalam keadaan kafir. Artinya, ayo, kata-kata di bawah kita jaga karena akan dihisap nanti. Dan kemudian, duhai kawan-kawan Kristen, kalau menurut kalian saya menghujat, kasih buktilah. Jangan tuduh-tuduh aja, tapi tak pandai buktikan. Hai, cobalah pahami dulu apakah menghujat, apakah membaca. Janganlah macam tu, Nah, baiklah kalau gitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah tau. Kalau dekat bawah yang kejang-kejang, nenek, mak lampir, penghujat, sudahlah, hati kalian terlalu pahit, saudara. Janganlah begitu. Nanti kalian semakin sakit hati kalian sama saya. Saya semakin bahagia, semakin semok, semakin cantik, semakin glowing, semakin happy hidupnya. Loh, kalian makin sakit hati. Yang rugi siapa? Kalian, bukan saya. Oke? Baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Dan buat Kak Ida, buat Evan, terima kasih Evan. Mohon maaf kalau ada kata uni yang salah. Ini hanya dialektika. Semoga Evan semakin banyak lagi baca Bible-nya. Semoga semakin memahami kitab sucinya, semakin menjadi Kristen yang taat. Kristen yang taat, kafah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah sama wajib harus didahulukan mana? Saya tanya sama ente, yang dikasih itu hadis sahih. Sunnah sama wajib jangan sembarangan. Jangan sembarangan ngomongin sunnah. Sunnah itu nggak bisa ditiadakan. Ente jangan begitu. Sunnah sama wajib didahulukan. Siapa yang bercakap sunnah nih, Kak? Kenapa? Oh, paham ke Anda? Apa? Ente juga tidak percaya sama sunnah? Ente sunnah itu perkataan siapa? Sunnah itu perkataan siapa? Yang sahih itu sabda Rasulullah. Sunnah itu perkataan siapa? Ente tidak percaya sunnah, kafir ente. Sudah. Saya tanya, sunnah itu perkataan siapa? Kafir ini. Perkataan Nabi. Sunnah itu perkataan siapa? Sunnah itu perkataan Nabi dengan sanad yang sahih. Kafir itu tidak percaya dengan Quran, tidak sholat dan keluar dari Islam, itu kafir. Kalau tidak percaya sunnah itu masih Islam. Betul.
Yang paling kafir adalah manusianya yang menduakan Tuhan. Itu paling kafir itu. Syirik. Mana ya syirik? Syirik. Iya betul. Menduakan Tuhan. Betul. Nah, itu paling lagi. Iya betul sekali. Syirikan. Siapa bisa buka di sini Al Imran ayat 164? Ali Imran berapa, Bro? Siapa bisa buka Al Imran ayat 164? Ali Imran. Ayat 164. Ali Ente Imran baca itu baik-baik. Ente main-main dengan sunnah. 164 ya. Cika, selamat siang Cika. Iya, ente baca. Imran. Cika. Ayat 164. Ya, nyimak dulu ya, Dek Cika. Oke. Ente macam-macam sama sunnah. Simak dulu ya, Saya Cika. tidak macam-macam dengan sunnah. Saya cuma heran Yesus saja. diam. Yang bukan Ente mendalaminya kafir. berbicara Ente kafir. tentang Ente sunnah. kafir. Aduh. Yang berbicara itu Ini sebenarnya ada Al-Quran. Al-Quran Nur Kalim. Udah dimut dulu itu pun Nuraini ini. Aduh. Anda kafir. Sudah diam. Aduh. Ini ayat Quran. Udah Ente diam. Diamlah. Ente Nur diam. fasik, orang fasik. Diam Ente dulu. diam. Orang fasik. Ini ayat Al-Quran. Ente diam. Mau baca ayat Quran nih. Diam dulu. Aku baca. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul dalam kurung Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Meskipun dalam kurung sunnah ya. Hikmah itu ada dalam kurung sunnah ya. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi ente jangan menyampingkan sunnah. Nur, ente kafir, Masya Allah, ente kafir, Masya Allah, Saya tanya sunnah itu perkataan siapa? Itu sudah Sunnah itu perkataan siapa? Anda samakan hadis dengan sunnah. Ente kafir. Nah, itulah kafirnya Anda. Anda tidak mengetahui Ente apa-apa. kafir. Tapi Anda ingin masuk di dalamnya. Ente kafir. Kafirun ente kafir Nur. Walau macam mana Anda mengatakan saya kafir, saya tetap berpegang pada iman saya. Ini Nur lagi datang haid, Bro. Aduh, kau berhenti dulu lah. Kau lagi datang haid, hati-hati kau. Otak kau udah tinggal separuh, Bu Nur. Udah, tunggu dulu, Bu Nur. Shalom. Anak papa jahat. Bu Nur. Sudah lagi main, Bu Nur. Bu Nur poligami yuk, Bu Nur. Poligami yuk. Ya. Itu melanggar perintah tuh. Itu Bang Roy. Jadi ente harus mendengar ya Pak Lili. Antum harus dengar itu Al-Quran Nur Karim. Sudah bilang. Ente harus apa? Anda samakan Ente jangan menyampingkan hadis dengan sunnah. Anda samakan hadis dengan sunnah. Itu yang masalah Anda. Itu masalah terbesar Anda. Jangan Anda katakan Ibu Nur yakin nggak sama. dengan hadis? Al-Quran perkataan Allah. Hadis Sunnah perkataan Nabi. Kau hadis yakin itu yang perkataan sahabat-sahabat. Masya Jangan menyamakan semua. Masya Allah selalu. Masya Allah. Jadi hadis itu boleh dipercaya pada enggak? Iblis itu ahli Quran, iblis itu ahli hadis, iblis itu ahli riwayat. Aduh, nenek datang tersesat. Ini datang men ini. Aduh, pusing mau jadinya. Tapi dia tersesat seperti Anda. Makanya iblis itu tidak pernah menjadi kekasih Allah. Ya, karena dia merasa paling baik. Dia merasa dia benar. Aku jadi merasa. Masa aku santai bro. kepada Adam, sementara
Astagfirullahaladzim. Ya kan dapat ya, kalian tahu kan, ngerti kan, jadi aku julukin nenek-nenek yang datang main kan. Perintahku kah iblis, kata Allah. Aduh, ini nenek-nenek yang datang main. Dan ku campakkan engkau dari surgaku, wahai iblis. Menurut Al-Quran, kau nggak boleh ngomong. Kau diam, kau nggak boleh ngajar. Kau itu di bawah. Otak lu separoh. Sudah,